Sini ngumpul, kalian pasti mikir, Istana Kaisar itu tempat paling megah dan luas karena jadi rumah kaisar tertinggi kan. Tapi realitanya beda jauh, ada satu tempat yang 100 kali lipat lebih mewah dan gila-gilaan dari Istana Kaisar. Itulah Istana Iblis Surgawi. Artinya apa? Bos besar di tempat ini punya kasta dan kekuasaan yang jauh lebih tinggi dari Kaisar dinasti Ming sekalipun. Siapa dia? Pemimpin sekte Iblis Surgawi Jain Yusong, sang penguasa absolut dengan kekuatan paling overpower di seluruh dataran persilatan. Tapi coba lihat kelakuannya sekarang. Dia cuma bisa rebahan melongo sambil ngomel nggak karuan. Hari ini bosen banget yang berarti tiap hari hidupnya selalu hambar parah. Dia udah bener-bener nggak tahan sama kebosanan ini, lama-lama bisa gila. Padahal dulu dia capek-capek naklukin dunia persilatan cuma demi bisa nikmatin hidup super santai. Sambil terus ngutuk nasibnya, dia tiba-tiba loncat ke depan. Mirip banget kayak ke anak anjing yang nungguin majikannya pulang bawa kabar seru. Kayaknya gue emang gak pantas jadi bos sekte ini deh. Harusnya dari awal gue gak usah gabung sekte aneh ini. Enggak. Dia mulai teriak-teriak heboh kayak orang kesurupan yang nyesel udah dilahirin ke dunia ini. Pas lagi asyik ngegas maksimal bawahan setianya, tiba-tiba langsung motong drama lebay bosnya itu. Bos bawahanmu ini denger semuanya loh. Bodoh amat, bukannya sadar diri dia, malah makin sengaja kencengin suara teriakannya. Terus kenapa masalah buat lo? Sekarang gue udah gak boleh ngomong lagi, si bawahan cuma bisa geleng kepala, pasrah ngerespon kelakuannya. Tolong jaga image Anda, bos. Kenalin, ini murid andalan sekte Iblis Surgawi namanya Shin Dutrong. Image apa anjir? Gue peduli amat sama gituan. MC kita langsung ngerem dan nanya balik. Dutrong, lo dari tadi berdiri di belakang buat jagain gue. Si Dutrong dengan muka santai jawab, bener banget bos. Dia ngakak parah sampai keluar air mata, untung gak ngompol di celana. Kocak banget emangnya, lu mau lindungin gue gimana ceritanya? Mana ada harimau bisa ngelindungin naga? Astaga, sambil terbang iseng ngelilingin bawahannya dia malah ngeledek. Emang lu bisa ngalahin gue? Pasti lu mikir lu bisa ngalahin gue kan? Tapi bawahannya jawab santai. Kekuatanku emang di bawah bos, tapi kalau darurat aku siap mati gantiin nyawa bos. Dasar MC otaknya rada geser. Terus kapan situasi daruratnya datang? Woi, gue bener-bener pengen banget ngerasain yang namanya darurat sekarang juga. Sumpah dia ngomong gitu sambil nangis mewek. Buset dah, ini MC saking gabutnya sampai bener-bener berubah jadi orang gila beneran. Terus dia ngoceh lagi. Kenapa kita nggak dapet kejutan seru sih? Kayak ada pasukan misterius tiba-tiba muncul buat ngancurin sekte kita, atau serangan penjajah asing gitu. Atau pemberontak sok suci yang gak sudi dipimpin orang asing kayak gue. Dia ngoceh ngelantur sambil asyik joget-joget silat gak jelas. Tapi bawahannya ini emang gercep abis. Semua tetua sekte yang niatnya mau berontak udah aku beresin duluan bos. Kalau urusan penjajah asing divisi barat kita lagi gerak buat nyelidikin. Begitu dengar kata pemberontak matanya langsung berubah jadi penuh aura membunuh. Jangan-jangan masih ada tetua yang nyusun rencana busuk, mending gua bantai mereka semua sekarang. Dutrong panik. Bos ngapain repot-repot dibantai segala? Kakek-kakek bau tanah itu umurnya juga udah gak lama lagi. Tapi si bos ngeyel. Bisa aja mereka benci gue, pokoknya harus musnah. Astaga, jangan gitu bos. Kelihatan cupu banget sumpah. Ya udah, aku bakal kirim pasukan bayangan buat mantau mereka. Kalau sampai mereka ngelakuin hal mencurigakan, baru kita sikat. Belum kelar Dutrong ngomong, MC kita ngebatin galau ya, gara-gara mulut gue tetua jadi diawasin. Tiba-tiba instingnya ngerasain ada hal yang mendekat. Nah, perhatikan baik-baik, matanya mendadak berbinar, dia manggul pedang dengan semangat penuh. Ada satu orang datang ke gerbang utama, semoga aja itu pembunuh bayaran. Kalau beneran asasin, biar gua yang hajar Dutrong dari belakang, cuman bisa geleng-geleng. Mana ada asasin nyerang lewat pintu depan bos? Si bos ngejawab santai. Siapa tahu kan, mungkin dia pembunuh yang super jenius, jadi sengaja lewat pintu depan biar nggak kelihatan mencurigakan sama sekali. Gak lama kemudian muncul cowok berbaju merah dengan wajah super serius melangkah masuk. Orang itu langsung teriak lantang, hidup iblis surgawi. Habis teriak heboh begitu, dia langsung sujud nyembah ke lantai dengan gaya hormat maksimal. Bukannya kegirangan MC kita, malah kelihatan emosi parah. Woi, kan udah gua bilang jangan sujud begitu. Ternyata orang itu adalah Sangre, sang pembunuh andalan sekte. Sangre ngedongak natap bosnya, jidatnya sampai nyeplak merah bekas sujud kenceng tadi. Dia mulai ngomong gagap, tapi matanya malah asyik lirik-lirik takut ke arah Dutrong.
Ngelihat hal itu, tokoh utama kita langsung nyindir pedas. Kenapa emangnya kasta Dutrong sekarang lebih tinggi dari gue? Sangre menciut. Nggak bos, terus kenapa mata lu ngelirik dia anjir? Sangre buru-buru sujud lagi sambil gemetaran takut. Maafkan saya bos, tolong hukum mati saya saja. MC nanya judes, lo beneran pengen mati secepat itu ha? Nggak bos, jangan sangre, makin keringat dingin. Lah terus kenapa nggak ngomong jujur aja? Lo sengaja lagi pengen ngeremehin gua ya sekarang. Sumpah nggak gitu, bos, ekspresi MC kita mendadak berubah serius. Oke, udah hampir 2 tahun berlalu. Terus gimana kinerja anak-anak divisi barat sana? Katanya sih orang-orang barat itu punya senjata sama teknologi yang jauh lebih maju dari dinasti Ming. Coba kalian pikirin, kalau kita punya ahli bela diri mereka punya tukang sihir kan, gue bener-bener penasaran banget sama gimana level kekuatan magis mereka. Kalau ada musuh sekuat itu beneran muncul, mana mungkin gue bisa duduk anteng aja kan? Pas ngomong gitu dia nyengir miring, matanya kilat penuh kelicikan. Terus gimana? Apa mereka itu kuat parah, jadi mending kita langsung ajak gelut aja sekarang. Sangre yang masih sujud di bawah ngejawab ragu. Sejujurnya ini agak canggung buat dilaporin bos, karena keburu capek nungguin MC langsung ngegas. Bodoh amat sama tata krama buruan ngomong yang cepet napa. Dutrong akhirnya ikut nyautin tuh bos besar udah ngasih izin lo ngomong santai aja. Sangre ngedongak natap bosnya lalu diam agak lama. Habis narik napas dalam dia teriak kencang. Mengerikan kayak di neraka, bos mereka bertiga seketika hening natap-natapan. Sang bos akhirnya narik napas lelah dan bilang, jadi lo udah ngusir 70% komandan penyihir itu. Jadi gimana menurut kalian? Kan gue bilang jangan nyari ribut. Sini ngumpul, kita lihat manhwa yang karakter utamanya kelewat sakti. Sangre lapor kalau dia nahan diri biar nggak kelihatan jahat. Si bos malah kaget, mereka selemah itu ya? Bawahan itu nggak ngejelasin, bakat mereka sih oke, tapi sihir mereka tuh lebih kerasa kayak trik biasa daripada ilmu bertarung. Cuma bisa bikin hujan sama ngirim suara dari jauh gitu deh. Karakter utama kita langsung rebahan sambil mendesah kecewa. Kirain ada yang seru, terus si bawahan ngasih sebuah buku kuno dan satu batu permatado menyala. Ketua coba deh, lihat ini. Ketuanya kaget dong, dia langsung nengok dan nanya, apaan tuh? Si Srem ini sambil masih posisi sujud langsung ngasih laporannya. Saya dapat barang aneh ini dari penyihir barat. Katanya sih tujuan utama mereka datang ke sini tuh buat ngelakuin yang namanya alkimia. Alkimia maksudnya nyampur bahan level rendah jadi barang mewah gitu. Contohnya kayak sulap yang ngubah batu biasa jadi bongkahan emas murni. Dia nanya sambil bolak-balik tuh buku dengan muka kepo. Loh bukannya trik murahan kayak gitu sering banget dilakuin sama preman pasar ya? Bukan gitu bos, yang ini beneran asli. Tujuan akhir mereka itu naik ke alam dewa. Buku ini nyatet detail semua cara buat kesana. Alam dewa apaan sih? Semacam puncak dunia persilatan gitu deh. Terus bawahan bilang kalau mereka bawa utusan penyihir, jadi mending langsung nanya aja ke orangnya. Masuklah si cowok bule rambut pirang namanya Mander, perwakilan penyihir dari barat. Si pirang ini langsung nyatuin kedua tangannya buat ngasih hormat. Nah, perhatikan baik-baik ini awal mula semuanya. Bos nanya, bisa nggak dia bikin barang alam dewa itu? Si bule jawab teorinya sih bisa, tapi tapi aslinya mustahil. Menarik juga, kok kamu bisa cepet banget belajar bahasa kita? Si pirang langsung jelasin kalau sihir punya cara khusus biar belajar bahasa asing jadi gampang banget. Karakter utama kita ngelus dagu sok paham banget. Wah, ternyata peradaban kalian lumayan canggih dan modern juga ya. Kirain kalian lemah gara-gara kalah dari Sun Green. Sementara itu si pirang dari barat ini malah merinding parah lihat aura sihir super raksasa dari tubuh ketua. Energi sihirnya beneran brutal. Dia sampai nggak habis pikir gimana caranya monster ini bisa nahan kekuatan segila itu di dalam tubuhnya. Ketuanya langsung motong lamunan si cowok pirang dan nanya, terus kenapa barang itu nggak bisa dibikin sama kalian? Cuma teori kosong doang nih. Si bule jawab, kita nggak punya energi buat buka gerbangnya. Bos kita langsung bingung, gerbang energi apaan tuh? Otak Jin Yuseong mulai mikir keras. Cowok pirang itu buru-buru ngomong, aduh maaf banget, biar saya coba jelasin lebih detail lagi ya. Katanya gerbang itu semacam tempat surga kenikmatan dan energinya itu ibarat vitalitas hidup. Bos mikir kasih energi buat tempat gituan sih gampang aja. Si pirang nyahut, Anda tahu soal biarawati kan? Mereka itu hobinya godain laki-laki, terus nyedot energi yang ada di tubuh mereka sampai habis. Dia langsung manggut-manggut mesum. Wah, aku mau ke sana buat makan mandi bareng gas ratusan ronde juga hayuk asyik banget. Sidu di sebelahnya cuma bisa tepuk jidat.
Bos tolong jaga wibawa dong, banyak yang lihat nih. Dia gelagapan, aduh keceplosan. Jadi intinya kalian ini cuma kekurangan energi aja kan? Bener banget. Terus dia lanjut nanya, kenapa maksa bikin hal yang mustahil? Emangnya misi ini super berharga banget ya buat kalian? Kalian pasti nebak ini bakal epic kan? Bener banget. Si Pirang cerita sekitar 100 tahun lalu, 3 legenda udah nyoba buka gerbangnya. Katanya sih gerbang itu sempat kebuka setengah pas mereka keluarin sihir. Kalau aja ada lebih banyak penyihir yang kumpul energinya, pasti bakal cukup buat buka pintunya sampai full dong. Si bule lanjutin curhatnya, masalahnya kita butuh energi sihir super murni. Tapi tiap orang kan punya jenis sihir yang beda-beda. Ketua sekte nanggepin, oh karena sifatnya beda-beda makanya energinya nggak bisa dicampur gitu ya. Si Pirang mengiyakan dengan mantap. Kalau ada tambahan 5 penyihir tingkat, master plus 3 legenda itu mungkin baru bisa kebuka. Habis ngomong gitu, cowok bule ini langsung ngelirik ke ketua. Dia ngebatin orang ini punya mana gila-gilaan, kayaknya butuh satu orang ini doang, gerbangnya udah pasti jebol. Karakter utama kita langsung senyum miring, terus dia manggil si Du. Du langsung nyahut, siap bos. Bos ngasih perintah gila buat evakuasi semua orang di radius 100 mil. Du tanpa babi bu langsung gerak cepat ngelaksanain tugasnya. Terus dia merem bentar. Pas matanya melek lagi udah nggak ada siapa-siapa dong. Kosong melompong sepi banget kayak kuburan. Bener-bener sepi total tanpa sisa. Suara burung aja sampai nggak kedengeran gila emang. Kecepatan evakuasinya. Mata si bos langsung berbinar, dia bilang, wah udah pada cabut nih. Nengok ke si Pirang, dia senyum santai. Sekarang dalam radius 100 mil cuma sisa kita berdua doang. Si bule cengo parah kagum campur ngeri lihat kesaktian orang ini yang di luar nalar. Bule itu batin, dia barusan ngecek area 100 mil sejauh ini. Muka ketua sekte tetap santuy dan nanya, kamu bilang butuh energi yang gede banget kan? Si Pirang langsung keringat dingin, iya bener, tapi dalam hatinya dia teriak panik, orang ini lagi ngelawak atau gimana? Woi, Jin Yusong ngasih peringatan keras ke cowok Pirang itu, buka matamu lebar-lebar, ini adalah total energi murni yang aku punya menurut bahasa kalian. 2 detik itu juga tubuhnya langsung meledakkan aura kekuatan tingkat dewa, bikin seluruh badannya nyala terang benderang. Sorot matanya berubah jadi super dingin mematikan. Jin Yuseong nanya santai, segini aja udah cukup buat lu kan? Si Pirang panik dalam hati, ya Tuhan monster ini nggak bercanda kan? Dengan suara gemetar dia jawab, iya bener banget. Dia bilang lagi, perhatikan baik-baik ini cuma total tenaga dalam yang aku kumpulin. Terus energi buas langsung meledak lagi dari badannya. Tubuhnya makin bercahaya terang dan matanya kilatin tatapan pembunuh yang super tajam. Si bule Pirang cuma bisa berdiri kaku matung. Dia shock berat nggak percaya sama pemandangan gila di depannya. Mata cowok barat itu melotot, mau copot. Batinnya menjerit kencang, gimana ceritanya manusia biasa bisa nyimpen mana sihir sebesar itu di dalam tubuhnya. Kalau itu aku pasti badanku udah meledak hancur. Di sisi lain karakter utama kita malah santai ngomel ke si Pirang kalau punya tenaga dalam kepalang brutal tuh rasanya nggak enak banget. Lagian kepadatan energi tenaga dalamku ini kelewat kuat, jadi nggak bakal bisa ngilang gitu aja dari badanku. Makanya tiap hari aku harus neken energinya dalam-dalam dan sembunyiin kekuatan ini. Kalau nggak ditahan orang biasa bisa mati. Si Pirang mundur ketakutan lihat bos yang auranya udah kayak dewa raksasa ngamuk. Merinding kan lihat, ini bakal segila apa kelanjutan manhwanya kalian semua pasti udah nggak sabar. Sini ngumpul kita tonton bareng. Aura Yuseon mendadak balik kalem nih dan dia nanya, tenaga dalam segini udah cukup belum buat buka gerbangnya? Si cowok Pirang masih terduduk kaku, wajahnya pucat pasi ketakutan banget sampai keringat dingin bercucuran di mukanya. Dia ngebatin penuh syok pantesan aja. Sekarang dia baru sadar sebelum ngelepasin kekuatannya. Orang ini udah nyegel sihirnya sendiri rapat-rapat. Jadi ledakan gila barusan tuh cuman sisa-sisa ampas energinya doang. Cuma sisa ampasnya aja udah bikin merinding separah ini. Sambil mikir gitu, air matanya tumpah menderas. Terus si Pirang langsung sujud syukur dan sungkem berkali-kali. Tentu saja yang mulia ketua Tia Yuseon jelas aja kaget dan balik nanya, kok tiba-tiba manggil gue ketua sekte segala? Bukannya penyihir kayak lu biasanya manggil gue yang maha agung ya? Si Pirang masih nyungsep di tanah, matanya berkaca-kaca mewek. Terus jawab, saya siap serahin jiwa raga buat sekte iblis surgawi. Yuseon makin bingung, gak habis pikir, kesambet apa lu tiba-tiba? Ngadep langsung sama sosok super overpower yang udah sentuh level tertinggi. Mana mungkin batin, saya berani mikirin jalan lain atau ngabdi ke pemimpin lain coba. Jawab si cowok Pirang. Yuseon langsung ngegas emosi sambil teriak ampun-ampunan. Woi siapa juga yang bilang gue ini bos lo? Sana minggat.
Tapi si pirang tetap nangis sesenggukan. Tapi Anda itu emang ketua saya. Secepat kilat, Yuseon langsung teleport ngilang entah kemana, bikin si pirang bengong total. Tuh cowok cuman bisa plongo mikir, dia ngilang, jangan-jangan barusan itu jurus teleportasi tingkat dewa yang sering diomongin di legenda kuno ya. Fast forward 1 tahun kemudian, di halaman belakang kuil suci sebuah gerbang misterius tiba-tiba aja muncul mentereng. Yuseon yang ngelihat itu jadi penasaran dan nanya, "Mandir ini beneran wujud gerbangnya?" Seseorang langsung nyaut, "Betul, saya udah bangun ini bareng penyihir dari asosiasi sihir." Jin Yuseon merhatiin gerbang itu lamat-lamat. Dilihat dari sedotan juga, ini mah bentuknya persis kayak batu permata biasa kan ya. Si pirang ngejelasin, "Ini cuma ujung gunung esnya doang, bos. Di bawah tanah ini sebenarnya ada altar tumbal yang ukurannya super raksasa loh." Yuseon langsung manggut-manggut kaget. Tiba-tiba aja tatapan mata Yuseon nyala tajam. Sambil terus mantengin gerbangnya, dia bilang, "Bener juga kata lo, gue bisa ngerasain ada aura super aneh dari permata ini. Auranya kacau banget, campuran energi baik sama jahat. Menarik abis. Terus sekarang gue harus ngapain nih?" Tanyanya. Si cowok itu jawab, "Ketua sekte Anda cuma perlu ngalirin tenaga dalam perlahan ke permata ini." Yuseon langsung nanggap, "Oke, paham." Jangan kedip perhatiin baik-baik momen ini sambil nempelin tangannya ke permata itu. Yuseon ngingetin, "Ini kayaknya bakal bahaya, kalian semua mendingan mundur dulu deh." Habis itu dia langsung ngalirin tenaga dalamnya. Tiba-tiba ledakan cahaya biru yang bikin silau muncul ngelilingin tubuhnya, tapi Yuseon tetap gas terus ngalirin tenaganya ke dalam permata itu. Dia diam-diam kagum dan ngebatin, boleh juga ketahanannya. Kalau gua tuang tenaga dalam segini gede pusaka kuno ribuan tahun aja pasti udah hancur lebur berkeping-keping. Tapi permata sakti ini malah adem ayem tanpa lecet sedikit pun. Alis Yuseon langsung berkerut bete. Jelas ini bikin harga dirinya ngerasa kesentil dikit. Matanya auto nyala tajam lagi dan dia lanjut nge-push tenaga dalamnya masuk ke dalam batu itu. Cuma kali ini beda ceritanya, dia ngeguyur energi dalam jumlah yang benar-benar gila-gilaan monsternya. Saking barbarnya tenaga dalam itu sampai bikin seluruh ruang di sekitarnya bergetar parah. Seseorang langsung teriak, panik ngerapal mantra pelindung buat nahan efek gempa gila itu. Sementara si pirang cuma bisa nelan ludah ngebatin, nggak masuk akal, sang penguasa dataran tengah beneran kayak naga kuno yang keluar dari mitos. Bener aja dong, di permukaan permata itu mulai muncul retakan-retakan kecil. Hitungan detik retakannya menjalar makin gede dan makin gak terkendali. Batu yang udah kepenuhan tenaga dalam itu makin bengkak parah kayak mau meledak saat itu juga. Sedetik kemudian batunya melesat ke atas lalu duar. Batu itu meledak ngeluarin cahaya super nyilauin yang bikin seisi kuil ikutan bersinar. Beberapa saat kemudian pas asapnya mulai hilang, ada sesuatu yang muncul dari dalam sana. Pemandangan itu bikin semua orang langsung shock berat sampai mangap tanpa kata. Kita berhasil, gerbangnya beneran udah jadi sempurna. Emang kelasan dewa nih ketua kita. Orang-orang di sekitar langsung pada heboh, merinding, kagum. Muka Yuseon di momen ini kelihatan ganteng paripurna, auranya bener-bener gila keren abis. Sekte iblis surgawi satukan dunia, sorak mereka bareng-bareng. Pindah scene masih di halaman belakang kuil, tiba-tiba ada suara nanya, "Bentar dulu, lo beneran serius mau lakuin ini?" Sangre langsung jawab dengan ekspresi super serius, "Siap ketua, saya izin jalan duluan." Yuseon langsung motong, "Sangre, kok lu tiba-tiba ngebet banget dah? Kalian pasti mikir hal yang sama nih. Bukannya Anda yang selalu yakin kalau di dalam situ ada peradaban asing?" Yuseon ngehela napas berat. Emang bener, tapi dalamnya itu bisa aja neraka. Bukannya mendingan kita lempar tim pencari fakta duluan buat ngecek rute ya? Sangre malah nyengir santai. "Semenjak balik dari wilayah barat, hidup saya jujur gabut banget. Makanya saya ngerasa misi ini bakal seru abis dan menantang." "Oh gitu, karena saya udah mantap, mendingan saya nyebur duluan aja buat survei tempatnya bentar. Kalaupun nanti tiba-tiba ada bahaya nyerang, kan masih ada bos kuat kayak ketua yang bakal nyelamatin saya. Anggap aja ini kayak ospek camp bertahan hidup lagi." Yuseon akhirnya buang napas lega terus jawab, "Ya udah deh, hati-hati lo, jangan lupa pulang." Asal kalian tahu, Sangre ini direspek habis-habisan sama seluruh anggota sekte iblis surgawi. Bukan cuma karena overpower, tapi dia itu satu dari 3 orang yang berhasil lolos hidup-hidup dari camp neraka bareng gue. Tanpa ragu secuil pun, Sangre jalan nyantai nembus gerbang portal itu. Dan jujur aja, bahkan gue sendiri saat itu super yakin dia pasti bakal balik dengan selamat. Tapi plot twist, 10 tahun lewat gitu aja dan Sangre bener-bener hilang tanpa kabar. Orang-orang sekte pada ribut minta dikirim pasukan bantuan ke dalam buat nyari dia.
Tapi gue nolak keras, kalau tempat itu emang seberbahaya, itu ngirim kroco yang jauh lebih lemah dari Sangre cuma bakal jadi ajang setor nyawa sia-sia. Jadi gue larang total. Sambil ngomong gitu, Yuseon nenggak arak dari botolnya. Pasca kepergian Sangre, Yuseon kelihatan lagi duduk murung, nungguin di depan sebuah batu nisan. Sumpah lo dan gue pasti ikutan nyesek lihatnya. Dia bergumam sedih. Sangre, lo inget nggak masa-masa kita kumpul ketawa dan nangis bareng dulu? Sini kumpul bro, kita saksikan kisah epik ini. 80 tahun berlalu dan dia masih duduk di sana. Yoseong mengeluh, semua orang sudah pergi ninggalin aku, kenapa pada buru-buru banget sih? Yoseong mengangkat botol minumannya, menenggak isinya, lalu santai berkata, ya sekarang sekte iblis surgawi sudah ada penerusnya yang bakal ngurusin semuanya. Istana segede gaban ini rasanya kosong melompong tanpa ada satupun sahabat sejati di sisiku. Aku sudah capai keabadian, bahkan jadi muda lagi berkat ilmu kultivasi tingkat dewa. Tapi apa gunanya kalau pada akhirnya aku kesepian begini? Selesai minum dia lempar botolnya ke tanah begitu saja. Sepertinya jumlah batu nisan di sini nggak bakalan nambah lagi deh. Yoseong sampai mikir keras, apa bisa ya aku bikin batu nisan buat diriku sendiri sekarang? Kalau kita menghilang begitu saja juga nggak masalah, paling nanti ada orang yang ngarang cerita legenda tentang kita yang naik ke alam dewa. Habis ngomong gitu, Yoseong diam-diam melangkah masuk ke dalam gerbang misterius itu. Sejak hari tersebut, kuil suci ini resmi kehilangan tuannya. Adegan pindah ke suasana malam hari di Korea Selatan. Suara batuk yang lumayan keras tiba-tiba bikin semua orang di sana noleh. Yoseong ngebatin kalau sampai di dunia baru ini jelas hal yang bagus. Tapi mendadak dia nutup rapat mulutnya pakai tangan, ekspresi mukanya kelihatan mual banget. Dia langsung ngedumel astaga udara pengap. Macam apa ini? Tangannya masih aja nutupin hidung dan mulut sambil mikir. Kira-kira ada penginapan yang lumayan layak nggak ya di sekitar sini? Pokoknya cari tempat yang banyak hawa manusianya dulu deh. Habis mikir gitu, Yoseong langsung jalan dan nyasar ke stasiun kereta bawah tanah jalur 2. Wah, penginapan dadakan ini kelihatannya luas dan mewah juga ya. Lihat para gelandangan yang tidur di lantai pakai selimut kardus, dia malah takjub sendiri. Mantap ini sih kasur kelas VIP. Tapi masalahnya orang-orang di sana pada ngelihatin Yoseong dengan tatapan yang super aneh. Diam batin sudah lama banget rasanya. Daripada ditatap dengan rasa kagum, aku malah dikasih tatapan penuh curiga tajam begini sama orang-orang kota. Sebelum jadi ketua sekte iblis surgawi, keadaanku dulu juga nggak beda jauh sih. Tiba-tiba ada cowok jongkok di depannya dan mulai ngajak ngobrol. Nah, perhatikan bagian ini, momen absurdnya dimulai. Cowok itu ngomong sesuatu yang sama sekali nggak dia mengerti. Yoseong menopang dagu otaknya mumet, kita harus saling paham dulu baru bisa ngobrol santai. Tiba-tiba di kepalanya Yoseong teringat sama omongan cowok rambut pirang waktu itu, lalu dia langsung mikir keras. Ah benar juga, apa mending aku pakai aja ilmu sihir penyerap bahasa yang pernah diajarin Mander ya. Tanpa ragu sedikit pun Yoseong langsung merapal mantra itu ke pria di depannya. Tiba-tiba Yoseong nyeletuk, "Woi lu, lagi nganggur nggak?" Bikin cowok itu kaget setengah mati. Yoseong yang kesal langsung nunjuk sambil teriak, "Woi lu berani nyuekin aku ya?" Gelandangan itu garuk-garuk kepalanya yang nggak gatal. Lah logat bicaramu kedengarannya agak aneh deh. Memangnya kamu ini asalnya dari mana sih? Maksudku kampung halamanmu di mana? Yoseong ngupil telinga santai dan jawab, aku dari Korea. Emang kenapa? Si cowok kaget lah. Korea kan nama negara, masa dibilang kampung sih? Terus lu mau ngapain kemari? Kasih aku tempat buat rebahan dong, jawab Yoseong. Mantap. Gelandangan itu langsung nepuk pundaknya sambil ketawa ramah banget. Ya elah bro, ternyata kita ini satu server toh. Kenalin, nama abang ini Kwon Kong Jae. Panggil aja aku Bang Kwon biar kita makin akrab ya. Abang apaan, garam yang aku telan aja jauh lebih banyak dari beras yang kamu makan. Asal tahu aja umurku ini udah 100 tahun lebih loh. Aku ini bos pemimpin besar, tahu jawab Yoseong dengan nada super angkuh. Si Bang Kwon langsung ngebatin bos besar apaan, pantesan dia jadi gelandangan begini. Orang ini pasti habis kejedot parah. Habis mikir gitu, cowok ini langsung noleh nanya ke temennya, "Bos Kim, masih ada lapak kosong nggak?" "Masih ada beberapa lapak kosong sih, tapi buat apaan emangnya?" tanya Kim. Bang Kwon langsung jawab, "Ini orang butuh tempat buat istirahat cuy." "Loh kok bisa?" gitu. "Soalnya kondisinya lagi error begini nih. Coba deh perhatiin, dandanannya mirip banget sama anak tukang cosplay kan? Kalian pasti kepikiran hal yang sama kan? Mata MC kita mendadak berbinar licik, lalu ngebatin apa? Mending aku pakai aja sihir penyerap bahasa ini ke mereka semua ya. Kalau sihirnya dipakai ke banyak orang, sekaligus proses nyerap, bahasanya pasti jauh lebih lancar." Kim tiba-tiba nyeletuk, "Santai aja bro, namanya juga sesama gelandangan ya, harus saling bantu."
Terus si Kim ngasih kode nyuruh MC kita duduk di sebelahnya. Yoseong langsung nyatuin kedua tangannya ala pendekar buat berterima kasih atas kebaikan mereka. Cowok yang tadi langsung kaget parah. Woi, dari tadi lu bercandain aku ya? Sumpah, aku kira lu ini orang elit yang datang dari ibu kota loh. Muka cowok itu langsung, emosi mereka kan cuma mampir terus pergi, apanya yang aneh sih. Kalau lu mau ribut terus mending lu minggat aja deh dari sini. Dia letakin tangan di belakang punggung lalu melengos pergi sambil ngedumel, sialan banget dah hari ini. Kim langsung nyela, udahlah biarin aja dia bro, mending sini duduk bareng aku. MC kita menunduk pelan sambil bilang makasih. Loh kenapa lu sakit ya? Tanya si Kim panik. Yoseong langsung melambaikan tangannya bilang aman kok, cuma lagi pusing dikit aja nih. Tapi dalam hatinya dia diam-diam ngebatin. Padahal para penyihir tingkat dewa dari benua barat aja pernah bilang pakai jurus sihir ini kedua orang sekaligus tuh rasanya udah capek, setengah mati loh. Lah ini aku malah nekat pakai sihirnya ke 5 orang. Secara bersamaan pantesan aja jumlah energi manaku yang terkuras benar-benar di luar nalar. Yoseong cuma bisa menatap lekat kedua telapak tangannya sambil terus mikir keras dalam diam. Rasa pusing ini sih masih mendingan. Yang jadi masalah utama energi dalamku sudah sampai batas limit terendah. Cuma gara-gara pindah dimensi ke sini aja aku sampai kehilangan banyak banget kekuatan asliku. Yoseong otomatis teringat pertarungan super epiknya melawan sesosok raksasa di tengah galaksi luar angkasa. Waktu itu raksasa tersebut nantangin coba lihat apa aku bisa nutup gerbang dimensi itu. Yoseong ngebatin tentang eksistensi aneh yang di luar nalar tersebut. Aku kan ketemu dia pas di depan gerbang, sebenarnya makhluk gila macam apa dia itu. Balik lagi ke dunia nyata, Kim mulai ngenalin dirinya. Namaku Kim In Chang. Kalau nama lu siapa bro? Yoseong hampir aja nyeletuk aku Jin, tapi dia mendadak mikir pakai nama asli di depan orang asing yang baru kenal tuh bahaya banget. Mending aku pakai nama samaran aja deh biar lebih aman. Habis mikir gitu, dia langsung jawab santai. Namaku Wang Hu. Kim senyum, wah kedengarannya kayak nama orang Tiongkok ya. Terus umur lu sekarang berapa bro? Sampai di sini dulu ya, gila kan endingnya. Semenjak umurku nyentuh 100 tahun, aku udah stop ngitung. Si Kim langsung nge-freeze, lu lagi ngelawak ya? Lah emangnya muka aku kelihatan kayak lagi bercanda. Sini kumpul kita berdua, bakal nyaksiin awal cerita yang gila banget. Si Kim ngerasa kasihan, tapi penasaran sama MC kita. Sambil nuangin minuman, dia nanya, lu bisa minum alkohol kan? Yoseong jawab santai, gue belum pernah minum, jadi kayaknya enggak deh. Habis ngomong gitu, Yoseong langsung nenggak habis segelas penuh. Matanya mendadak berbinar terang, mukanya kelihatan kegirangan banget. Dia sampai nggak berhenti takjub, gila, baru seumur hidup gue ngerasain minuman seenak dan semantap ini. Si Kim cuma bisa cengok kebingungan lihat reaksinya. Di dalam hati dia ngebatin ini orang sebenarnya kenapa sih? Yoseong akhirnya ikutan nongkrong dan minum bareng bapak-bapak itu. Terus dia nanya, di sekitar sini ada minuman yang lebih enak lagi nggak? Satunya langsung nyahut, apaan? Ini tuh udah yang paling murah tahu. Gelandangan kere kayak kita mah cuman mampu beli yang model begini. Yoseong ngangkat gelasnya terus ngomong, oh jadi kalau duit gue lebih banyak, gue bisa minum yang jauh lebih enak. Terus gimana caranya biar dapet cuan? Bapak yang tadi langsung ngehela napas capek. Kalau kita tahu, mah kita nggak bakal jadi gembel. Tiba-tiba pria botak nyela, cara paling cepat kaya ya masuk gate, terus awakening. Belum lama ini ada satu orang di stasiun Jongsan yang tiba-tiba berhasil awakening loh. Dan sekarang dia kemana-mana bawa supercar, yang lain ikutan nimbrung. Terus nunggu apa lagi? Pas kita asyik ngobrol orang-orang Seoul lagi sibuk bersihin gate di luar sana. Brengsek emang mereka semua. Nggak tahu deh kapan gembel kayak kita ini bakal punya kesempatan emas begini. Gimana jadinya kalau pemerintah ngerampok semua sumber daya? Nah, perhatiin baik-baik bagian ini bareng gua. Yoseong mendadak kepikiran sesuatu dan nanya, gate itu di sini juga ada. Jelas banyak banget dong. Terus siapa yang bikin itu semua? Ya cuma Tuhan yang tahu. Yoseong megang dagunya sambil mikir keras. Kalau nggak pakai tenaga penuh, aku aja bakal susah bikin hal semacam itu. Atau jangan-jangan cuman kebetulan namanya sama si Kim ngomong lagi ada apa sih bro? Kok dandanan lu udah kayak orang yang baru aja turun dari gunung begini? Lu sebenarnya masih inget nggak sih sama masa lalu lu sendiri? Dia ngomong gitu sambil nuangin minuman lagi ke gelas Yoseong. Yoseong jawab masa laluku ya? Wah ceritanya panjang banget, ayo minum lagi aja waktu kita masih banyak kok. Yoseong asyik minum sambil mikir enaknya mulai dari mana ya. Intinya sih dari pas lahir dia ini sebenarnya seorang pangeran dari kerajaan Daehan.
Si Kim yang dengar itu langsung nyemburin minumannya kaget. Karena Yusong ini anak bungsu, jadi urusan tahta atau warisan itu udah jelas mustahil buat dia. Tapi karena dia sangat hormat sama kakak laki-lakinya, hidupnya lumayan aman dan damai. Sampai suatu tahun pasukan militer memberontak dan ngerebut paksa istananya. Yuseong berhasil kabur lewatin perbatasan wilayah dinasti Ming dengan bantuan dari beberapa pelayan setianya. Tapi sungguh apes, dia malah ketangkap, dijadiin budak, dan dijual sampai ke kawasan Gunung Huakai. Pas kejadian itu dia sendiri bahkan sampai nggak sadar, ini tuh dihitung sebagai keberuntungan atau malah nasib sial yang super apes. Yuseong dipaksa bertarung dan membunuh tanpa henti. Kalau nggak bisa ngabisin musuh, dia nggak bakal dikasih makan. Kehidupan MC kita saat itu benar-benar brutal. Dinasti Ming zaman itu lagi tegang banget. Ada 3 faksi besar yang saling serang di mana aliran lurus dan aliran sesat terpaksa gabung demi nahan gempuran dari sekte iblis. Nah, tempat Yuseong dijual ini ternyata organisasi rahasia milik faksi lurus. Dia dilatih keras buat dijadiin senjata mematikan, tujuannya cuma satu, mengakhiri perang melawan sekte iblis. Pertarungannya pecah parah dan super berdarah sampai medan perang udah berubah jadi lautan mayat. Tapi beberapa tahun kemudian ada masalah baru yang muncul. Sekte iblis tiba-tiba hancur lebur dengan cara yang konyol banget. Pemimpin tertinggi mereka mendadak tewas pas lagi pesta. Ujung-ujungnya terjadi perang saudara besar-besaran di internal mereka dan sekte iblis langsung musnah total. Gue tahu apa yang kalian pikirin, faksi lurus pasti ngehormatin pahlawannya kan, boro-boro. Karena kekuatan senjata manusia ini terlalu overpower, mereka malah mau dibantai habis biar nggak jadi ancaman. Berdiri di depan bos yang lagi nodongin pedang. Yuseong nanya, Anda ini lagi ngapain? Si bos ngejawab, daripada biarin kalian hidup dan jadi bahaya, mending gue basmi kalian semua dari sekarang. Tapi gila aja kalau MC kita pasrah nerima nasib. Yuseong langsung kabur dan diburu habis-habisan sama semua orang. Yang ngejar ini benar-benar pasukan keras kepala. Yuseong bareng 13 orang lainnya terpaksa lari dan bertahan hidup bareng. Mereka terus-terusan kabur sambil mati-matian tempur demi nyawa mereka sendiri. Dan pada akhirnya cuma sisa 3 orang yang selamat, yaitu si Shrim Yuseong sendiri dan juga si Shinju. Ketiga orang ini mulai merencanakan balas dendam ke faksi lurus. Pedang mereka diasah makin tajam dengan cara nyerap semua sisa-sisa kekuatan gelap peninggalan dari sekte iblis. Sambil muterin gelas minuman di tangannya, Yuseong ngelanjutin cerita. Nah, kejadian itulah yang jadi awal mula lahirnya kultus iblis surgawi, sekte penguasa dinasti Ming, dan seluruh dunia persilatan. Habis dongeng Yuseong ngebatin puas gila, mereka pasti terharu banget sampai kehilangan kata-kata. Bapak-bapak gembel itu langsung ngedeketin Yuseong dan gak berhenti ngasih pujian selangit. Sumpah seru banget ceritanya, udah kerasa persis kayak karya-karya epiknya Waryeonseng loh. Vibe-nya tuh bener-bener kayak novel terkenal, asyik banget didengarnya. Reaksi itu otomatis bikin Yuseong ikutan cengok. Dia langsung neger, jaga omongan kalian ya. Ngebandingin kisah ini sama fiksi tuh sama aja ngerendahin sejarah gua. Tapi mereka malah makin heboh dan langsung nanya ke Yuseong terus kelanjutannya gimana. Gue udah sering baca novel wuxia tapi belum pernah tuh nemu alur yang sekeren ini. Kultus iblis surgawi beneran berhasil balas dendam nggak? Tokoh utamanya se-overpower apa? Yuseong langsung ngegas dan teriak emosi. Woi, ini tuh bukan sekadar novel wuxia biasa, ini adalah masa-masa paling kelam dalam sejarah persilatan yang sangat nyata. Salah satu pria yang pakai topi hijau merogoh sakunya terus ngomong, ayolah santai dikit, minuman yang barusan lu tenggak enak banget kan? Barang ini sebenarnya berharga banget buat gue, tapi khusus hari ini gue rela buka demi neraktir lu. Terus dia ngeluarin 2 botol, 1 hijau dan 1 coklat. Mata bapak itu langsung berbinar terang dan dengan bangga dia bilang, bir itu racikan yang ajaib banget, ibarat energi yin dan yang di dunia kultivasi gitu loh. Minuman ini bawa energi yang luar biasa besar. Jadi abis ini lu lanjutin ceritanya ya. Yuseong langsung ngelivet tangan pasang gaya, tunggu gue nyicipin bir ini dulu, baru kita bahas lagi. Jujur aja kalian pasti sama penasarannya kayak gue kan. Pas Soju dan Maekju dicampur, Yuseong menatap ngiler. Tiba-tiba ada cahaya terang yang mendadak mancar keluar. Sini ngumpul bro, kita tonton manhwa gila. Ini Yuseong kegirangan melihat aura kekuatan yang super dahsyat. Pria bertopi tadi juga ikutan melongo kaget. Bukan bodoh, ini jelas bukan somik, teriak yang lain kaget. Gak mungkin, seumur hidup baru kali ini aku melihat benda gila seperti ini. Tiba-tiba gerbangnya hancur berkeping-keping, cahaya keemasan langsung menyilaukan seluruh tempat peristirahatan itu. Sesaat kemudian bebatuan runtuh berjatuhan dan gerbang misterius itu pun terbuka lebar.
Dalam sekejap semua orang tersedot paksa ke tempat antah berantah. Yuseong celingukan kebingungan tempat aneh, apalagi ini semua orang yang ada di sekitar sana juga ikut terseret masuk. Tempatnya rata banget kayak lapangan buatan manusia, sama sekali nggak ada kemiringan seperti medan alami. Gila, aku bahkan nggak merasakan ada serangga di tanah ini. Semua orang di sana mulai panik dan saling melempar tanya. Hah, kita ada di mana sih? Jangan-jangan ini di dalam gerbang ngawur kamu, organisasi Saigon kan masih ngejalanin operasi pembersihan. Kenapa tiba-tiba ada gerbang nyasar di sini? Tiba-tiba saja sesosok misterius yang tertutup jubah rapat muncul tepat di depan mata salah satu orang. Semua mata langsung tertuju ke langit. Seseorang menunjuk kaget sambil teriak. Ada orang yang melayang di atas sana. Pria itu mendongak dan membatin dia bisa terbang. Sosok itu memakai jubah ungu tertutup dan hanya memperlihatkan sepasang mata yang menyala terang. Dia pun angkat bicara, senang bertemu kalian semua. Aku D1C manajer misi kali ini. Sebagai ucapan pembuka, aku ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya karena kalian semua telah langsung dipilih oleh gerbang ini. Pemandangan beralih ke kantor pusat pengawasan markas aman Saigon, cabang Seun. Terlihat jelas kalau semua staf di sana sedang super sibuk dan fokus bekerja di meja masing-masing. Sang komandan langsung memerintahkan anak buahnya untuk melaporkan semua aktivitas area. Suara laporan pun saling bersahutan. Area Dongnogu aman terkendali, tidak ada tanda-tanda aneh sama sekali. Area Changdonggu juga beres. Nah, komandan galak yang barusan memberi perintah itu adalah Mayor Jenderal Han U dari markas Saigon, cabang Seun. Suara laporan masih terus menggema tiada henti. Area Songpagu juga bersih, Pak. Saat area Jonggu hendak dilaporkan, staf itu tiba-tiba terdiam kaku. Layar mendadak menampilkan peringatan merah tanda bahaya level 9. Staf itu buru-buru berteriak panik. Gawat Pak Direktur, tingkat bahaya di area Gun baru saja tembus level 9. Sang direktur seketika jantungan. Apa katamu? Dia membentak keras. Kalau begitu artinya gerbang itu mau meledak dong. Gimana ceritanya bisa secepat itu? Perhatikan baik-baik adegan ini ya. Staf itu panik menjelaskan kalau radar mendadak mendeteksinya. Sang direktur pun langsung memerintahkan untuk segera mengecek rekaman kamera CCTV di area GAN. Siapa hunter terdekat yang ada di area GAN? Ada satu Awaken Rank A bernama Son Chang Supa. Dia tinggal di dekat sana. Cepat hubungi dia sekarang juga dan perintahkan dia untuk segera meluncur ke lokasi gerbang GECCATDK. Berapa tingkat bahaya dari gerbang itu? Minimal di rank E, tapi bisa juga menyentuh rank D, Pak. Kalau gerbang itu tidak segera ditutup, energinya bakal bocor besar-besaran dan memicu ledakan yang sangat dahsyat. Daya hancur ledakannya jelas bergantung pada rank dan tingkat pertumbuhan gerbang tersebut. Kalau sampai gerbang ini benar-benar meledak, seluruh jalur kereta vital di dekat stasiun Seun pasti akan hancur lebur tanpa sisa. Rute jalur 1 dan 4 ditambah akses jalan utama menuju bandara serta seluruh rute kereta ekspres nasional Korea dipastikan bakal lumpuh total dan tidak bisa beroperasi. Dan parahnya lagi kalau itu ternyata benar-benar gerbang. Rengdes semua kawasan bisnis dan area pusat kota di sekitarnya bakal langsung rata dengan tanah menjadi abu. Suasana di dalam markas seketika berubah menjadi super tegang dan panik. Korban yang diperkirakan bakal terkena dampak langsung dari ledakan gila itu adalah para tunawisma, petugas stasiun kereta, dan semua warga sipil yang sedang kebetulan lewat sana. Cepatlah, Son Chang Susisa, waktu kita cuma 4 menit sebelum gerbangnya meledak. Tiba-tiba seorang staf melapor dengan nada pucat, Pak Direktur, pembentukan gerbangnya sudah 100% selesai. Sang direktur sampai mandi keringat dingin. Ya ampun, adegan kembali beralih ke kelompoknya, si Yu Seong. Kalian ngerasa firasat buruk kan? Sama bro. Sosok misterius itu selesai memperkenalkan dirinya dan berkata, pertama-tama aku sungguh mengucapkan selamat karena kalian semua telah terpilih secara khusus oleh gerbang ini. Total peserta yang terkurung sekarang ada 214 orang dan semuanya masih cengok kebingungan. Seseorang tiba-tiba berteriak histeris, sialan keluarkan aku dari sini, aku nggak mau ikutan. Orang-orang Saigon pada ngapain aja sih? Si jubah ungu mengabaikannya dan berkata, mulai detik ini juga kalian harus bekerja sama untuk bertahan hidup dalam pertarungan selama 7 hari ke depan. Sosok misterius itu melanjutkan sistem pemindaian dimulai. Kalau sudah selesai, segera buka inventory kalian dan periksa jendela status masing-masing sekarang juga. Jendela skill daftar misi untuk mendapatkan EXP menu, naik level sampai jendela status atribut, semuanya sudah bisa kalian akses mulai sekarang. Suasana di sekitar mereka langsung berubah drastis. Salah seorang bergumam kesal, Cih Asosiasi Saigon kan dibentuk supaya warga sipil kayak kita nggak ikut terseret ke dalam urusan gila macam ini.
Jendela status mendadak bermunculan di udara menampilkan informasi Kim In Chang, level 1, nilai ketahanan 12, kekuatan fisik 13. Stamina di angka 6, kelincahan 4, daya ledak, kekuatan 9, kecepatan berlari 6. Terus pemulihan 3, ketahanan serangan fisik 13, dan sayangnya ketahanan dari serangan sihirnya 0 besar. Masuk ke bagian equip item, statusnya belum ada item yang dipakai sama sekali. Sistem meminta untuk segera memilih satu item dari dalam inventory miliknya. Di menu skill belum ada keahlian khusus yang terpasang, termasuk skill berkat rune kuno, dan belum ada satupun mantra rune yang bisa digunakan. Setelah mengamati deretan angka di jendela statusnya Kim In Chang, bergumam santai kalau atribut miliknya ternyata sedikit lebih tinggi dari manusia normal. Sementara itu, tokoh utama kebanggaan kita malah santai bertopang dagu, kelihatan mikir keras banget. Yu Seong membatin kecewa. Lah, masa statusnya cuma segini doang sih? Tanpa diduga, Yu Seong malah berteriak nyaring ke arah makhluk ungu tadi, sukses bikin semua orang di sana pucat pasti ketakutan. Yu Seong santai melanjutkan, sini ku beri satu pertanyaan buatmu. Semua orang di sana auto jantungan dan gak bisa berkata-kata. Belum sempat Yu Seong menyelesaikan omongannya, seseorang langsung membekap mulutnya sementara yang lain membentaknya agar diam. Pria itu ngomel habis-habisan dengan nada emosi. Kalau kamu berani bikin marah manajer misi itu, kita semua bakal mati konyol. Tahu, lu nggak sadar situasinya ya. Tapi Yu Seong tetap aja nekat berteriak, woi makhluk terbang yang kurang ajar, buruan turun sini. Semua orang di dekatnya langsung teriak panik. Woi diamlah bodoh. Kita sepakat ya, si makhluk ungu itu pasti beneran capek batin ngeliat kelakuan absurd MC kita. Sini ngumpul kalian dan aku bakal saksiin gimana cowok overpower ini ngacak-ngacak sistem dari awal. Si admin nyuekin MC kita dan bilang dalam 10 menit kalian wajib pilih senjata karena 30 menit lagi serangan dimulai. Semoga kalian beruntung bertahan selama 7 hari ini. Kelar ngomong dia langsung ngilang gitu aja. Semua orang di sana auto buang napas lega, syukurlah orang aneh itu udah pergi. Kalau mau ngelakuin hal bodoh lagi, mending cari tempat sepi aja deh. Semua orang di sana langsung buru-buru buka inventory mereka. MC kita malah kebingungan. Akhirnya jagoan kita ikutan buka sistem inventory miliknya juga. Terus ada notifikasi sistem muncul nyuruh dia buat milih senjata mana yang mau dipakai. Lewat 10 menit, hak pilih senjata bakal hangus. Yu Seong asal ngeklik dan tiba-tiba muncul sesuatu. Dia langsung ngomong, benda apaan nih? Gua nggak butuh ginian, buang aja. Tiba-tiba sistem ngasih tahu kalau senjata udah dipilih. Terus cowok bernama Kim nyamperin Yu Seong dan nanya, ngapain tadi lo ngomong kayak gitu ke admin? Kalau lo bikin masalah kita, semua yang bakal kena imbasnya. Tahu Yu Seong cuma jawab santai, gue kan cuma mau nanya doang. Lo beneran gila ya? Habis ngomong gitu, si Kim narik tangan Yu Seong sambil bilang, udah lo ikut kita aja. Yu Seong bingung dong, ngapain Kim langsung jawab tempel, terus gue cuman itu cara biar lu bisa selamat. Tiba-tiba ada cowok botak yang protes Bang In Chang, bukannya ini agak berlebihan. Emang kita sanggup ngelindungin dia juga? Kim In Chang langsung ngegas balik, ngerespon si botak, terus lu mau kita biarin dia mati gitu aja di sini. Pipi Yu Seong mendadak merona merah, dia manggil In Chang pelan. Mata cowok overpower kita ini langsung berbinar-binar. Yu Seong malah bilang, kalau abang bareng gue, abang bakal aman kok, gue pasti lindungin lu. In Chang langsung masang muka sepet dan bilang, wah beneran udah gila nih, bocah. Bentar senjata lo mana? Yu Seong jawab, nggak butuh, makanya nggak ngambil. In Chang ngasih senjatanya nih, pakai punya gue, tapi Yu Seong nolak kan, dibilang nggak butuh. Hadeh bandel banget, pegang aja napak. Nggak lama setelah drama itu, suara sistem berdengung, ngumumin kalau serangan hari pertama bakal segera dimulai. In Chang masih aja maksa Yu Seong megang senjata, terus sebuah simbol aneh mendadak muncul. Yu Seong ngebatin ngapain simbol ini tiba-tiba nongol di atas sekitar 500 orang. Gak bentar makhluk-makhluk ini jelas bukan manusia. Berat mereka kelihatannya minimal 120 kilo. Nah siap-siap ya, perhatiin bagian ini. Dari jumlah berat sampai kecepatan makhluk ini jauh di atas manusia. Detik itu juga kawanan monster beringas bermata biru muncul. In Chang nyadar kalau itu adalah kawanan simpanse raksasa. Cowok bertopi teriak, gila gede banget woi. Kalau mereka berdiri tegak tingginya, pasti nyampe 3 atau 4 meteran tuh. Orang-orang langsung nyoba nyemangatin satu sama lain. Halah santai aja, mereka cuma segerombolan monyet doang, pasti gampang kok diurus. Bener banget, jangan ada yang mundur. Ayo kita kumpul, semuanya maju ke tengah sekarang. Sementara itu, EMC kita santuy aja ngebatin. Dia tahu kekuatan fisik monster ini jauh melampaui manusia biasa, pasti mereka bakal gampang banget diterbangin. Tiba-tiba Kim In Chang neriakin nama Kwang Ho.
"Woi bodoh, lo mau kemana? Bahaya tahu, lo nggak boleh asal ninggalin grup Incang." Teriak nyuruh dia balik, tapi orang itu tetap aja jalan terus tanpa henti. Ternyata Yuseong sekarang udah berdiri berhadapan sama kawanan simpanse itu. Alis Yuseong berkerut tajam dan matanya menyala terang. Dia tersenyum kecil lalu bilang, "Biar gue ajarin ajaran sekte iblis surgawi ke makhluk-makhluk kasar ini." Duar suara ledakan pecah dan gerombolan simpanse itu terpental jauh. Kalian lihat itu kan, semua orang langsung ketakutan. Parah kawanan simpanse juga ikutan panik. Mereka nganga kebingungan gak ngerti apa yang barusan terjadi. Tepat di tengah gerombolan simpanse itu, tiba-tiba muncul kawah gede. Sekarang, Yuseong udah nginjakin kakinya santai di atas kepala seekor simpanse sambil bilang, "Ajaran pertama sekte iblis surgawi, sembahlah para dewa." Yuseong nekan kakinya kuat-kuat di kepala simpanse itu, terus dia ngambil ancang-ancang dan melompat tinggi. Sambil melayang dia bilang, "Ci, gue udah tahu batasan kekuatan kalian." Seketika mata Yuseong kilat memancarkan cahaya merah tajam. "Sekarang mari kita lihat seberapa jauh kalian bisa bertahan." Tanpa ragu Yuseong langsung ngehajar kepala salah satu simpanse pakai serangan super mematikan. Serangan brutal dari Yuseong barusan sukses bikin seluruh kawanan simpanse gemetar ketakutan. Cuma pakai satu tebasan mematikan dari Yuseong simpanse itu langsung terbelah jadi dua. Tiba-tiba notifikasi level up muncul bertubi-tubi di depan matanya. Sistem perlindungan awal untuk kebangkitan level pertama telah diaktifkan. Setelah naik level berikutnya, sistem ini akan hilang. Yuseong kebingungan waktu di sekitarnya mendadak berhenti. Wah, makhluk-makhluk ini beneran nge-freeze dong. Yuseong ngebatin keheranan. Gak lama sistem munculin notifikasi lagi nyuruh dia buat ngebagi poin statusnya. Kalau poin status nggak dibagi dalam waktu 10 detik, maka otomatis bakal dibagikan secara acak. Yuseong mengerutkan dahi, "Oh, jadi gara-gara sistem ini, terus gue mesti ngapain nih?" Tiba-tiba sistem ngeluarin peringatan error sistem gagal ngebaca dan ngukur batas kemampuan dari target. Pemindaian gagal karena suatu alasan yang nggak diketahui. Player bakal dapetin status kemampuan level 1 aja sampai sistemnya bisa beroperasi normal lagi, kayak biasa. Nanti setelah error sistemnya berhasil diperbaiki, semua poin status dari kenaikan level bakal diakumulasi ulang. Sistem nampilin panel informasi, nama Yuseong, stamina tidak terdeteksi, kekuatan 28 plus tidak terdeteksi, daya tahan 68 plus tidak terdeteksi. Singkatnya, semua angka status dia nggak bisa dihitung secara pasti. Karena poin status gagal dibagi manual 10 poin itu akhirnya disebar murni secara acak. 4 poin buat kekuatan 4 poin ke stamina, terus sisa 2 masuk ke daya tahan. Yuseong akhirnya ngeh, oh jadi ini proses kebangkitan yang sering diomongin orang gila itu. Kekuatannya emang makin gede, jadi cara kerjanya pas ngalahin monster di dalam dungeon player bakal bangkit ngelewatin perantara yang disebut sistem ini. Makin banyak ngebantai otomatis makin kuat, tapi sayangnya sistem keren kayak gini tuh sama sekali nggak guna buat Yuseong. Ilmu bela diri Yuseong bukan cuma soal fisik doang. Satu-satunya hal yang bisa ngebangkitin kekuatan aslinya ya cuma diri dia sendiri. Cowok overpower ini langsung deng angkat tangan buat ngumpulin energi karena energinya lembut banget kayak sentuhan alam. Bola energi di tangan Yuseong perlahan makin membesar dan dia merapalkan kata dengan mantap, "Jadilah bagian dari kekuatanku sepenuhnya." Error sistem paling fatal muncul, gimana kalian pasti mau nonton terus kelanjutannya kan? Sini ngumpul bareng gue, kita tonton aksi gila Yuseong. Dia ngebatin, "Jangan nolak, udah masuk jangkauan gue, lu gak bakal bisa kabur." Bola energinya makin gede, memancarkan cahaya biru yang super menyilaukan mata. Suara sistem terus saja bunyi tanpa henti. Poin status gagal masuk karena error aneh poin hilang gara-gara dia genggam erat sumber energinya. Sistem bunyi lagi bilang pemain ngedrop balik ke level 1. Perlindungan awaker pemula resmi ditutup jeda selesai. Gorila itu mulai gerak lagi, tapi MC kita santuy nebas beberapa ekor sekaligus pakai pedangnya. Sistemnya rewel banget, bunyi terus naik level. Sistem pelindung awaker pemula yang baru pertama kali naik level langsung aktif. Sistem pelindung awaker pemula resmi diaktifkan. Waduh, error lagi, dia balik ke level 1. Yuseong teriak mantap, bunuh 4 kroco ini aja udah setara latihan tenaga dalam setengah tahun. Kawanan gorila itu auto kicap ketakutan di depan MC. Yuseong lompat tinggi langsung meluncur ganas ke arah mereka. Ngelihat itu, para gorila langsung lari kocar-kacir. Orang-orang dari jauh cuma bisa melongo lihat kekacauan epik ulah MC kita. Notif muncul lagi. Pencapaian pertama yang gokil, kamu berhasil bantai 100 prajurit Nuka sendirian.
Pemain dapat item cacing mimpi buruk suku Nuka tingkat C. Saat sang pemburu melawan prajurit Nuka, semua status pemain bakal dapat buff naik 30%. Jangan kedip piala gokil ini cuma buat satu orang eksklusif aja. Kamu bisa pakai 10 rune, mau dipakai sekarang atau disimpan dulu. Sistemnya nawarin gitu. Tapi Yuseong dengan sombongnya langsung nolak mentah-mentah. Habis itu layar sistem bertubi-tubi nongol di depan wajahnya. Yuseong ngamuk dibilangin nggak mau juga. Layar apaan sih? Ini ganggu banget. Bikin darah tinggi aja. Sistemnya bunyi lagi dong. Pemain tampil luar biasa sistem sangat suka dengan gaya hati-hati kamu. Sifat teliti kamu ini bakal sedikit naikin peluang hidup umat manusia. Hadiah ngalahin gelombang pertama ini jadi milik eksklusif kamu. Yuseong makin emosi. Teliti apanya gua nggak butuh, jangan kasih ginian. Tapi sistemnya masa bodoh dan lanjut ngasih notif. Item tersembunyi aktif pemain berhasil dapatkan rune. Gelar pahlawan umat manusia tier mitos. Pahlawan tier mitos. Semua status otomatis naik 30%. Ujungnya MC kita kalem lagi dan ngerasa sistem ini lumayan guna. Boleh juga nih jatah makan siang jadi nambah. Sistem ngasih tahu rune berhasil dipakai. Di kejauhan kelompok Incang langsung sorak-sorai girang. Gila dia OP banget, kita selamat. Untung banget ada awaker. Tiba-tiba Incang nyeletuk tunggu. Kalau dia babat habis, semua kita nggak bisa bangkitin kekuatan pas keluar portal. Orang lain nyaut bener juga tuh. Kita harus bangkit dan kaya raya kayak si Kang di Gyeongsan itu monsternya kelihatan cupu kan, kata cowok lainnya. Incang panik teriak, kalian pada gila, bakal mati konyol ntar. Cowok berpedang nyaut, tenang bos Kim, dia kelihatannya udah mulai kecapekan kok. Kita bakal turun tangan, bantuin dia, ada yang mau ikut nyumbang tenaga nggak? Gue ikut. Si Kim cuma bisa diam, pengen banget nyegah, tapi ditahan preman botak dan cowok berkacamata. Saat itulah Yuseong noleh dan ngomong ke mereka. Lu dan gue pasti mikir hal yang sama nih. Dia senyum, gue nggak larang kok, tapi pastiin aja lu pada menang dan beneran awaker. Habis itu cuma kedengeran jeritan tragis dari para gorila. Nggak lama kemudian satu kawanan itu sukses diratakan. MC kita berdiri santai di depan tumpukan mayat monster itu sambil bilang, mantap, makan siangnya siap. Mendadak dia nyadar ada yang aneh. Dia pegang dagu kebingungan lihat mayat-mayat itu kayak meleleh pelan-pelan. Suara sistem lagi-lagi bunyi terus. Molekul nuklir 1007 untuk industri senjata. Ramuan ajaib Manji yang bisa mendongkrak daya tempur. 270 lembar kulit daren. MC kita rasanya pengen pecah kepalanya dan teriak. Apa-apaan ini woi? Gak ada cara buat ngurus tumpukan sampah ini, apa notif muncul? Notifikasi dinonaktifkan kalau mau pemain bisa menyalakannya lagi. Setelah itu notif sepi total. Bersamaan dengan itu, ada cowok yang buru-buru lari nyamperin Yuseong. Ternyata itu Incang. Dia berhenti bentar terus ngedeket sambil ngomel. Makanya gue bilang jangan kesana jadi awaker tuh nggak guna. MC kita nyaut santai, kadang kita emang harus berani taruhan nyawa demi penuhin ambisi pribadi kan. Incang lu lihat kan, udah ku bilang bakal nyelamatin lu. Emangnya umurmu berapa sih? Incang malah keheranan. Yusong santuy jawab semenjak umur 100 tahun gue udah malas ngitung. Terus tadi lu bilang lu mantan pangeran Korea. Bener banget bro. Incang langsung mikir dalam hati nih. Bocah emang kuat parah sih. Tapi apa gara-gara kebangkitan itu otaknya jadi agak geser ya? Yuseong ngeluh lapar. Incang nyaut kalau di tasnya ada makanan sama beberapa barang penting buat bertahan hidup. Seseorang motong obrolan mereka berdua. Permisi Mas Awaker yang jago. Tangannya memohon, kita mesti ngapain Bang Yuseong kaget. Hah, kok nanya gue santuy aja, gue bakal bawa semua jatah makan siang ini. Pria itu bingung. Makan siang Yuseong menjawab monster. Dia langsung tercengang. Kita bakal lihat hal gila bentar lagi. Tiba-tiba cowok berkalung kartu identitas angkat tangan, ngaku staff guild dan hafal panduan evakuasi portal ini. Sini ngumpul bareng gue, kita tonton kelanjutannya. Kalau ada warga biasa, bukannya awakening, bakal naikin peluang hidup alis Yuseong langsung berkerut. Yuseong balas nanya, emangnya kenapa gue kan bukan awakener bro? Lo bukan dari Saigon ya? Pegawai Gon itu langsung kebingungan. Yuseong malah heboh sendiri sambil memperagakan jurus. Bukan gue bukan awakener coy. Lo pernah denger yang namanya seni bela diri nggak? Incang ngeliatin Yuseong dengan tatapan lelah banget. Maklumin aja temen gue emang agak gila. Denger gitu Yuseong langsung balik badan dan nunjuk Incang sambil protes. Gila apanya sih? Lo masih nggak percaya sama gue ya? Lo ngomong apa barusan? Gimana caranya gue percaya lo beneran datang dari era Ming? Coba. Incang jawab santai. Soalnya gue yang bikin gerbang ini. Orang-orang di sekitar mereka cuma bisa speechless ngeliat tingkah dua orang aneh ini.
Incang ngomong dengan nada nyindir parah. Oh, gerbang yang lu bikin itu ya oke, paham, keren banget deh. Yuseong berdehem, kesal, muka lu kenapa nyebelin gitu sih. Cowok itu ngebentak Incang suruh berhenti ngomong. Terus dia noleh nunjuk ke arah seseorang dan manggil woi cowok. Pemuda yang ditunjuk sama Yuseong langsung kaget bukan main. Gue bang lo yang bakal ngurusin anak-anak ini, kata Yuseong. Mantap. Orang itu kebingungan. Hah, gimana caranya gue? Belum selesai ngomong Yuseong udah potong ucapannya duluan. Lo denger omongan gue dan paham semuanya kan? Itu karena cuma lo satu-satunya awakener asli yang ada di tempat ini sekarang. Sontak semua orang langsung nengok ke arah cowok itu. Si awakener ini juga kaget setengah mati. Dia bener-bener bingung gimana caranya rahasianya bisa ketahuan. Nah, perhatiin baik-baik adegan ini ya. Wajahnya berubah drastis, auranya penuh niat membunuh. Sambil menggertakkan gigi menahan emosi, dia nanya ke Yuseong, gimana caranya lu bisa tahu? Jin Yuseong jawab dengan super santai, gue bisa ngerasain energi yang ngalir di dalam tubuh lo ya. Jadi gue bisa ngelihat semuanya dengan sangat jelas, bro. Oh gitu ya, lo ternyata jauh lebih hebat dari dugaan gue. Bener banget, nama gue Kang Saryang dan gue emang seorang awakener. Tapi sayangnya gue bukan bagian dari guild CSG, gue ini orang dari Tiongkok. Sesuai isi perjanjian gue nggak diizinkan buat ikut campur urusan negara lain. Baru aja dia selesai ngomong karakter utama, kita langsung nepuk pundaknya dan bilang, kalau gue bilang boleh ya, berarti boleh. Dia agak panik dan balas, hah kan gue udah bilang, nggak bisa, ush. Tiba-tiba di pundaknya tangan karakter utama kita mulai ngeluarin aura energi berwarna biru yang mengerikan. Maksud lo berani nolak perintah gue? Emangnya perjanjian itu jauh lebih penting daripada nyawa lo sendiri ya? Mulai sekarang lo yang bakal jadi kapten, paham kan? Si awakener cuma bisa berdiri kaku, wajahnya pucat, pasti penuh ketakutan dan keringat dingin bercucuran. Di dalam hati dia mikir keras, orang-orang emang sering bilang dunia ini penuh orang kuat. Tapi sekuat apa sih sampai dia bisa ngebantai ratusan anggota klan Nukaca segampang orang lagi jalan-jalan santai di taman kayak gitu? Asli nggak masuk akal. Kayaknya cowok ini masuk top 200 besar deh. Tapi anehnya kenapa sampai sekarang namanya nggak pernah kedengeran sama sekali ya? Apa jangan-jangan selama ini dia sengaja ngerubah penampilannya ya? Ngebuyarin lamunannya, karakter utama kita tiba-tiba nanya tajam, kenapa diem aja? Lidah lo kaku ya? Si awakener buru-buru jawab, oke, kalau emang nggak ada awakener lain di sini, gue yang bakal lakuin. Yang paling penting harus ada yang selamat. Bagus, gue yang bakal maju bertarung dan lo pastiin nggak ada satupun yang terluka di sini. Karakter utama kita langsung balik badan pergi. Tapi itu susah banget loh, bos. Si awakener berusaha keras protes ke arahnya. Kayak yang lo tahu, gerbang rank E2 atau lebih tinggi nggak bakal meledak dalam 2 hari. Denger gitu karakter utama kita langsung noleh dan nanya, woi lo lagi ngomongin apaan sih? Si awakener langsung pasang muka cengok dan nanya balik, lu beneran nggak tahu ya? Kalian juga pasti penasaran sama sistemnya kan? Nah, staf di sana ngenalin dirinya sebagai D1C. Kodenya itu nyimpen info gerbangnya. Huruf pertama nunjukin seberapa gila kekuatan monster yang muncul di dalam sana. Kalau ranknya rendah, bahkan orang yang udah setengah mati pun bisa ngebantai monster di dalamnya dengan gampang banget, terus langsung awakening. Angka di tengah itu nunjukin misi kita, entah itu bertahan nyerang atau raid. Karena ini angkanya 1 berarti kita dapat misi buat bertahan hidup. Nah, kode terakhir itu nunjukin tingkat kesulitan berdasarkan jumlah peserta. Makin dikit orang yang ikutan masuk tingkat kesulitannya bakal makin melonjak drastis. Karena kodenya C berarti tingkat kesulitannya medium untuk jumlah orang yang ada di sini sekarang. Gimana lu, udah paham belum? Karakter utama kita dengerin sambil nutup mulut ngantuk banget, sementara wajah si awakener udah suram. Dia mikir keras nih, orang sengaja pura-pura bego atau emang beneran nggak tahu apa-apa sih? Terus nama lu siapa? Tanya dia ragu. Karakter utama kita jawab santai Wang Hu. Dia lanjut ngomong, hari ini hari pertama, jadi nggak bakal ada alarm dan monsternya cuman ngincer lo doang. Tapi besok monsternya bakal mulai nyerang semua orang tanpa sisa. Nggak bakal ada satupun yang bisa kabur dari pertarungan ini. Gue yang bakal mimpin pertahanan jadi Wang Hu, lo wajib banget ngebantai semua monster itu secepat mungkin. Ya mau gimana lagi, emang nggak ada pilihan yang lebih bagus sih, jawab karakter utama kita. Bentar, apa kita bakal naik level kalau bunuh monsternya? Ya mungkin sekitar 2 atau 3 ekor gitu. Si Kim lipat tangan dan bilang, penjelasan lo lumayan juga, tapi itu beda-beda tergantung dari jenis monsternya sih. Dan kayak yang lo tahu, pas level lo naik, jumlah poin pengalaman buat naik ke level berikutnya juga ikutan nambah. Karakter utama kita megang dagu pasang tampang, mikir keras. Ngapain dia nanya ginian sih? Dia ini beneran bodoh ya? Atau ada alasan lain batin si awakener yang makin pusing?
Tiba-tiba seorang cowok brewokan ikut nanya ke dia, "Bang, buat awakener, kayak gue butuh seberapa susah sih buat bisa tembus ke rank D?" "Ya susah banget," jawabnya singkat. Matanya langsung berubah tajam menakutkan, dalam hati dia mikir kalau misinya ini mustahil banget buat diselesain cuma sama 2 orang awakener doang. Sekalipun bocah itu luar biasa kuat dan berhasil beresin gerbangnya, kemungkinan besar hampir semua orang di tempat ini tetap bakal mati tragis. Di televisi pembawa berita ngumumin kalau udah lewat 5 hari sejak gerbang misterius itu mendadak muncul di Gun yang jadi pusat logistik utama benua Asia. Para ilmuwan udah ngitung kemunculan gerbang ini, dan jujur aja kalian dan gue pasti merinding soalnya ini gerbang tanpa rank pertama di dunia asli. Gila banget kan kelanjutannya. Sini kumpul bareng gue, kita bahas insiden gila ini. Menurut info resmi, gerbang stasiun Gun berperingkat D dan yang terjebak cuman warga biasa. Om Kumisan yang lagi diwawancara ditanya terus sama pembawa acara kira-kira berapa total korban yang terkurung di dalam sana. Dia langsung jawab kalau dihitung sama tunawisma jumlah pastinya belum jelas, tapi perkiraannya sekitar 200 sampai 230 orang. Presenternya ngegas nanya lagi, emang nggak ada satupun hunter atau awakening yang ikut kejebak di dalam sana? Sayangnya emang nggak ada sama sekali. Jawab si bapak itu tegas. Warga yang lagi nonton siaran langsung ini mulai panik, wajah mereka kelihatan ketakutan banget. Peluang buat nyelesain gerbang ini beneran tipis banget. Dalam 48 jam ke depan kalau misinya gagal, gerbangnya bakal meledak parah. Sang komandan komite juga lagi nyimak dengan wajah tegang. Dia langsung nanya ke stafnya gimana perkembangan proses evakuasi dalam radius 2 km di sekitar gerbang. Stafnya lapor kalau evakuasi radius 1 km udah beres. Tapi masalahnya beberapa area di radius 2 km malah pada keras kepala nolak buat dievakuasi. Bukti yang ada sejauh ini emang nunjukin kalau peluang ledakan gerbang ngelewatin batas 1 km itu super jarang terjadi. Komandannya langsung ngamuk dan teriak asli bikin pusing. Emang kerjaan lebih penting dari nyawa orang, para pejabat sialan itu malah udah pada sembunyi di rumah. Dia buru-buru nyuruh kepala perwakilan buat ngasih pengumuman sekali lagi, soalnya para wartawan bakal nyerbu tempat ini dalam 2 jam ke depan. Kalau kita sampai kirim email palsu atau nelpon mereka duluan, mereka pasti bakal langsung bikin tajuk berita ngawur tentang betapa lemahnya pemahaman kita soal langkah keamanan gerbang. Siap laksanakan, kata stafnya cepat. Terus si komandan nanya lagi, apa identitas para tunawisma yang ada di area Gun itu udah berhasil dipastiin semua? Kapten Intrang beneran di dalam sana? Iya pak, namanya Kim Intrang, mantan tentara yang umurnya 43 tahun. Kapten Kim Intrang itu dulu senior saya waktu di militer. Dia orang yang menjunjung tinggi keadilan dan paling pantang ngelihat ketidakadilan di depan matanya. Walaupun dia dulu dipaksa pensiun dini, dia tetap sangat dihormati sama banyak orang. Bakal keren banget kalau dia bisa mimpin warga sipil buat nyelesain gerbangnya, kata komandannya penuh harap. Tapi stafnya nambahin kalau mereka sama sekali nggak punya data soal cowok berpakaian aneh yang lagi berdiri di sebelah Kapten Kim. Staf itu garuk-garuk kepala lalu ngomong dengan wajah yang kelihatan ragu dan sungkan. Saya kira pakaian mencoloknya bakal bikin dia gampang dilacak, tapi cowok ini beneran muncul gitu aja, kayak hantu, nggak ada satupun laporan masuk soal dia. Wajahnya nggak terekam di kamera keamanan aja, udah aneh banget, ditambah banyak hal misterius lainnya. Semuanya udah tahu dia terjebak di dalam gerbang, jadi nyelidikin dia sekarang mending ditunda aja. Kita cuma bisa nunggu 2 hari lagi sampai gerbangnya terbuka ya, walau mungkin semua orang di dalam sana udah tewas, kata sang komandan pasrah. Waktu terus berjalan gila-gilaan, sisa 25 menit lagi sebelum gerbangnya ditutup permanen demi keamanan dan semua reporter mulai disuruh buat mundur teratur. Kami bakal terus nayangin lewat kamera jarak jauh yang dipasang di area Gun. Kami cuma bisa berharap kalian semua ikut berdoa buat keajaiban malam ini. Kalian wajib pantengin ini detik-detik yang paling menegangkan. Sisa 5 menit sebelum gerbang Gun ditutup dan kolom komentar siaran langsung isinya udah pesimis semua. Netizen yakin 100% gerbangnya bakal meledak. 432, reporternya mulai ngitung mundur dengan suara gemetar. 1. Habis hitungan terakhir kelar, semua orang langsung nahan napas nungguin ledakan. Sang komandan melongo dan nanya, loh kok gerbangnya nggak meledak sama sekali? Apa jangan-jangan warga sipil itu beneran berhasil nyelesain gerbang peringkat D ini? Tiba-tiba aja langit di atas stasiun Gun bersinar sangat terang, memunculkan lingkaran cahaya yang sinarnya menyapu ke permukaan tanah.
Gila asli nggak bisa dipercaya, mereka semua ternyata masih hidup. Itu reaksi heboh dari para netizen yang kaget parah waktu ngelihat gerombolan tunawisma itu muncul lagi dari dalam cahaya dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kalian pasti mikir hal yang sama. Sambil gendong Kapten Kim Hunter ini, sadar cowok aneh tadi ngebantai semua monster sendirian dan langsung ngilang gitu aja. Dia masih ngerasa kayak lagi mimpi. Pindah adegan di langit, ada helikopter yang lagi terbang, muter-muter, dan jagoan kita langsung melongo kagum. Wah, gila banget, benda terbang model begini beneran ada. Si Chang Saryon bilang nyelesain gerbang ini itu ibarat keajaiban. Makanya gue mending buru-buru kabur aja deh, biar nggak usah nanggepin pertanyaan wawancara yang ngebosenin itu. Terus sekarang gue harus ngapain ya? Batin sang jagoan kita sambil terus berjalan santai. Kayaknya gue harus mulai mikirin masa depan, apa gue cari cuan aja ya biar bisa naik benda terbang itu. Waktu lagi asyik jalan, dia mendadak berhenti ngelihat ke arah situ dan teriak kencang manggil nama Sangre. Sangre yang ngerasa namanya dipanggil langsung noleh dan nanya siapa tuh tokoh utama kita, senyum nyengir dengan raut wajah kegirangan. Woi elo beneran si Sangre kan? Sangre melotot kaget mangap lebar dan refleks nyebut kata ketua sekte. Tokoh utama ketawa, iya bener ini gue kejutan yang luar biasa bisa ketemu lu di sini. Tapi belum juga tokoh utama kita kelar ngomong Sangre udah masang langkah 1000 dan lari ngacir secepat mungkin. Ngelihat bawahannya kabur, dia langsung ngulurin tangan buat ngeluarin tenaga dalam sambil ngumpat. Dasar bajingan tengik, berani-beraninya lu kabur dari gua ya. Waktu ini, emosi tokoh utama udah meledak badannya sampai berapi-api, matanya nyala dan giginya gemeretak nahan marah. Lu mati sekarang. Pas emosinya udah sampai di ubun-ubun, tiba-tiba aja dia berhenti sejenak. Tokoh utama kita tiba-tiba mulai ngerasa curiga ngelihat cowok itu lari muter-muter nggak karuan gitu. Larinya beneran persis kayak orang biasa yang nggak pernah latihan bela diri sama sekali. Dulu aja kalau Sangre nekat kabur, minimal gue harus pakai 15% tenaga dalam buat nangkap dia. Sekarang, tokoh utama kita cuma bisa megang dagu sambil mikir keras. Jangan-jangan cowok gendut di depan ini emang bukan si Sangre. Secara wajah sih mirip, tapi posturnya cacat banget dan perutnya buncit maju ke depan. Ah, masa sih ilmu bela diri gue dicuri sama cowok ampas begini? Dia malah mulai ngeraguin dirinya sendiri jadinya. Di sisi lain, cowok mirip Sangre ini masih lari ngos-ngosan nyoba kabur dari jangkauan jagoan kita. Nah ini dia bagian yang bikin greget guys. Sambil lari dia mikir cowok tadi beneran ketuanya kan. Tiba-tiba badannya kaku dan dia menjerit histeris manggil ketua sekte. Sini kumpul, kita lihat gimana karakter utama kita tiba-tiba muncul kayak hantu. Wajah Sangre langsung pucat pasi, dia terbata-bata nanya gimana bisa dia masih pakai ilmu bela diri. Ketua sekte bukannya tenaga dalammu, udah lenyap sang jagoan cuma senyum santai. Udah ngenalin aku tapi malah kabur ya? Wah, auranya langsung meledak gila banget. Tatapannya dingin setajam silet kayak beneran mau nelan si Sangre hidup-hidup. Sangre saat ini udah keringatan dingin saking takutnya bro. Dikit lagi dia ngompol di celana sambil manggil ketua sekte. Demi nyawa kesayangannya otaknya langsung muter kencang mikirin cara apa buat lolos dari maut ini. Bisa mati konyol aku kalau terus begini nih. Otaknya jalan, dia langsung sujud sungkem sambil teriak lantang. Ketua sekte iblis surgawi nomor 1 di dunia. Karakter utama kita yang dengar itu sampai bengong 3 detik. Orang-orang sekitar mulai julid. Ada apa tuh? Lagi ngonten YouTube? Ya dasar tukang pansos, cari sensasi doang tuh. Dengar bisikan tetangga, begitu wajah Sangre langsung merah nahan malu banget. Aduh, sialan banget umur segini malah sujud di jalanan. Pas dia mau coba berdiri pakai satu tangan, tiba-tiba ada gaya gravitasi gila yang bikin dia gepeng lagi kayak kodok. Karakter utama kita masih berdiri gagah, berwibawa layaknya dewa di depannya. Nah, perhatiin baik-baik. Sangre sadar tenaga dalam sang jagoan yang nekan dia. Buat ngelakuin trik ini, dia pasti udah nguasain prinsip dasarnya, tingkat dewa. Gigi Sangre gemeretak nahan sakit, air mata buayanya mulai netes. Tolong dong kita pindah tempat aja. Kita cari tempat sepi buat ngobrol. Pindah adegan nih, karakter utama sama Sangre udah nyampe di kafe buat ngobrol santai. Sangre merem rapat-rapat, keringat dingin masih nempel. Jelas banget dia ketakutan dan mikir syukur aku masih hidup. 22 tahun di sini aku udah lupa sama kehidupan dunia persilatan. Ya paling cuma ingat beberapa orang aja, itu pun mukanya agak buram. Tapi muka ketua sekte sih mustahil aku lupa. Terakhir kali aku lihat beliau umurnya masih awal 30-an loh. Sekarang malah awet muda kayak bocah polos. Karakter utama kita bodo amat dan bilang, aku senang banget ketemu kamu.
Kalau alasanmu kabur pas lihat aku tadi kurang masuk akal tamat riwayatmu hari ini. Sangre langsung gagap ketakutan. Bisa-bisanya dia ngancam nyawa orang tapi mukanya santai dan datar banget. Tangannya saling ngeremas pura-pura kalem padahal dalam hatinya udah ketar-ketir parah mau meledak. Ayo mikir Sangre mikir. Dia terbata-bata ngomong ke karakter utama. Anu aku kira tadi aku lagi halusinasi. Sang jagoan nanya balik. Halusinasi iya. Semenjak pindah ke Korea, aku sering banget ngebayangin Anda. Tapi pas dideketin malah hilang jadi angin. Makanya itu cuman halusinasi doang. Stres gara-gara nggak bisa pulang kampung, yang kata agenku sih itu efek iblis mental dari dalam pikiran sendiri. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih di sini? Coba lihat deh, sambil ngomong dia malah diam-diam ngeluarin obat tetes mata buat nyiapin acting nangis Bombay di depan karakter utama kita. Lari kabur itu langkah pertama buat nyembuhin penyakit mental ini. Semenjak itu, setiap aku lihat bayangan Anda, aku pasti cuek dan milih kabur aja. Sambil bacot begitu, dia netesin obat mata palsu. Karakter utama kita malah nunduk ikutan sedih dan kasihan. Aku paham kok, Sangre langsung sorak dalam hati asyik aktingku berhasil nih. Udah lama aku nggak lihat bayangan itu, belakangan ini hidupku juga susah. Makanya pas iblis mental itu muncul, aku langsung buru-buru kabur. Maafin aku ya. Dengan air mata buaya yang baru ditetesin, dia minta maaf sambil gercep nyembunyiin barang buktinya. Sang jagoan ngebatin, kalau dipikir-pikir aku cepet paham pakai metode Mander, tapi si Sangre ini kayaknya nggak seberuntung itu. Luntang-lantung bertahun-tahun di tempat asing, mungkin aja ngebangunin iblis mental di dalam jiwanya. Ditambah lagi kehilangan ilmu bela diri pasti bikin mentalnya gampang down dan stres. Jiwa Sangre sekarang benar-benar kosong, melompong kayak gurun pasir. Tiba-tiba mas pelayan kafe motong lamunan karakter utama kita. Permisi mas, mau pesan minum apa ya? Oh iya, kami pesan sekarang, jawab Sangre. Sangre yang tadi masih mewek penuh air mata, sekarang mukanya langsung cerah ceria. Buka buku menu dan nawarin ke karakter utama. Anda mau makan apa nih? Karakter utama natap buku menu dengan ekspresi kebingungan abis. Tempat apaan ini? Sangre jawab, ini kafe bos. Jangan bilang ini pertama kalinya Anda ke kafe. Ya iyalah, aku baru sehari resmi muterin dunia ini. Terus kok Anda jago bahasa Korea? Sangre nanya heran. Sang jagoan jawab, kamu lupa ya, dari semua teknik Mander ada satu jurus khusus buat cepat belajar bahasa. Oh jadi ketua sekte baru keluar dari istana iblis kemarin dong? Bukan kemarin, lebih tepatnya belum kelar ngomong mereka berdua dengar suara deheman dari mas pelayan kafenya. Masnya emang senyum di luar tapi dalam hati udah dongkol parah. Kita pesan minum dulu, dia ngelihatin terus. Sangre paham situasinya dan bilang biar aku yang jelasin. Gak usah kata karakter utama. Pesan aja, urutan pertama di daftar pasti itu yang paling enak. Minumannya pun datang, dan di titik ini kita pasti sepakat kelakuan mereka lawak banget kan? Anda pernah coba espresso? Karakter utama ngelihatin gelasnya dan nyeletuk cangkir kecil yang belum dikancingin ini. Lucu ya, Sangre nyodorin pakai dua tangan, silakan dicicipi. Sini kumpul bareng gue, kita lihat reaksi sang ketua sekte pas pertama kali nyeruput espresso. Karakter utama kita pun ngangkat cangkir dan mulai minum. Bakal aneh nggak ya, habis nyobain dan natap santai cangkir espresso itu, sang krim nopang dagu. Dia bingung banget di dalam hati, kok bosnya sama sekali nggak ada reaksi. Minum ginian pertama kali harusnya pahit banget kan? Tiba-tiba aja dia denger bisikan telepati di telinganya. Jangan ngomong apa-apa, dengerin gua baik-baik. Telepati beneran nih, minuman ini beracun, ada orang yang sengaja masukin racun ke gelasnya. Karakter utama kita membalas bisikan sang krim dengan wajah super serius. Gara-gara gua muncul di sini kayaknya ada orang yang lagi ngincer nyawa lo deh. Kelihatannya ini ulah pembunuh bayaran kelas kakap yang baru aja muncul. Lo pura-pura aja mau minum tapi jangan sampai beneran ditelan. Karakter utama kita langsung nunjuk ke arah gelas air milik sang krim. Dari jari bos kita ini netes satu tetes darah. Lo udah kena racunnya ya? Kalau iya cepetan kedipin mata lo 2 kali. Sang ketua sekte pun langsung merespon. Bos kita pasang muka serius banget dan bilang, kan gue udah suruh lo jangan buka mulut. Sang krim jawab kalau ini bukan racun. Tahu kok, tapi emang rasanya kayak gitu bos. Sang krim ngasih penjelasan. Jantung gue tiba-tiba deg-degan kenceng banget nih. Nah itu namanya efek kafein dari kopi bos. Dia lanjutin penjelasannya ke bos kita ini. Darah dari jari karakter utama netes ke atas meja. Coba lo lihat racunnya sampai bikin meja ini meleleh. Sang krim cuma bisa pasrah dan bilang iya deh itu racun. Mulai sekarang jangan pakai bahasa formal pembunuh jago, bisa aja salah ngincer kita berdua. Tatapan mata sang bos langsung berubah jadi dingin dan tajam banget. Gue udah nemuin jejak orang yang mau kabur dari sini.
Iya bos, iya. Sang krim langsung mengiyakan. Dia mikir bosnya ini sengaja bikin racun pakai tenaga dalam sampai mejanya meleleh pakai jurus bela diri. Coba kalian bayangin deh, kejadian konyol kayak gini pasti bakal keulang 100.000 kali lagi. Ngapain juga repot-repot meriksa orang satu persatu coba. Tiba-tiba sang krim diam sebentar, kayak baru inget sesuatu. Tunggu dulu, ini kan udah ratusan insiden. Sambil masang muka yang super panik, dia langsung nanya, "Bos, emangnya Anda udah punya tempat tinggal? Aman belum?" Karakter utama ngejawab santai, "Udah dong." "Emangnya di mana?" Bos tanya sang krim. Bos kita malah santai nunjuk lurus ke arah sang krim. Wajah sang krim langsung pucat, pasti matanya melotot dan mulutnya mangap. Dia nanya balik, "Maksudnya di rumah saya?" "Bener banget tebakan lo," kata si bos. Dengar itu sang krim langsung panik mukul meja sampai gelas airnya tumpah berantakan. "Nggak bisa dong bos." "Tenang aja bos, saya bakal turun tangan langsung cariin rumah lain yang bagus buat bos." Denger gitu karakter utama kita malah ngibas tangan santai dan bilang, "Ngapain gue ngebiarin bawahan, kesayangan gue tinggal sendirian coba." Sampai di titik ini, sang krim udah sujud di lantai sambil mohon-mohon. "Tolonglah bos, saya bener-bener mohon nih." "Beneran gak bisa bos?" "Emang kenapa gak bisa? Coba lu pikir baik-baik sang krim." Bodoh amat sang krim. Nangis guling-guling, bos kita tetap sok ramah. Dia ngerangkul pundak sang krim sambil nanya, "Gimana kalau gue diam-diam ngikutin lo dan nyusup masuk ke rumah lo? Lo kan gak bakal bisa ngelarang gue masuk, bener kan? Mending lo anterin gue langsung ke sana aja ya." Karakter utama ngomong sambil nepuk-nepuk pundaknya pelan. Sekarang sang krim mau nangis darah pun udah gak bisa ngubah apa-apa. Dia mikir, "Wah, kelar hidup gue." Sang krim batin, gimana kalau istri sama anak perempuan gue mikir gue bawa cowok simpenan ke rumah? Waduh, si bos malah makin jadi hidupin mode caper tingkat dewa sambil meluk sang krim. Dia bilang kalau dia seneng banget bisa bareng sama bawahannya lagi. Pas udah begini, sang krim cuma bisa pasrah doang balas omongannya. "Saya juga seneng banget bisa ketemu bos lagi." Pindah adegan ke siang hari di sekolahan, matahari lagi terik-teriknya nyinarin tempat itu. Perhatiin deh, cewek ini lagi nopang dagu, mikir keras deket jendela. Gimana bisa gerbang portal selesai ditutup padahal nggak ada satupun awakener yang maju. Dua cowok di kelas lagi heboh ngobrolin sesuatu. Katanya sih ada sekitar 40-an orang yang luka parah loh. Dengar-dengar ada awakener misterius level tinggi yang tiba-tiba muncul di sana, nah kan? Jangan-jangan dia punya skill nyerang atau bertahan yang emang ada hubungannya sama kekuatan bahasa kuno itu nggak sih? Cewek tadi masih aja fokus banget dengerin obrolan seru dua cowok itu soal sang awakener level tinggi. Adegan pindah ke kantor Direktur Han, ada yang mukul meja kenceng banget sambil teriak emosi. Sebenarnya ini masalah apa sih? Bukannya kebijakan PBB udah jelas banget nih, kalau ada yang bangkit di wilayah negara tertentu berarti dia otomatis sah jadi warga negara situ kan. Terus ngapain kalian nutupin identitas asli para awakener itu? Kalian ada niatan mau monopoli semua awakener elit yang ada di Saigon ya? Menteri dari Departemen Manajemen Awakener ngomong sambil nahan amarah yang parah banget. Dia lanjut neken lagi, "Direktur Han buruan jawab pertanyaan saya sekarang juga dong." Ngerespon semua bacotan menteri itu, Direktur Han cuma nyilangin tangannya buat nopang dagu dan milih diam. Dia malah asyik flashback kejadian itu. Ada saksi mata yang bilang seorang cowok yang otaknya agak geser sukses bantai 1000 monster sendirian tanpa bantuan siapapun. Terus survivor lain juga ikut cerita pas kejadian ada awakener asal Tiongkok di sana, tapi dia cuma berdiri plonga-plongo doang nontonin pertarungannya. Mulai dari hari kedua dan seterusnya, gerombolan monster gila itu terus-terusan datang tanpa henti sama sekali. Kita semua udah berjuang mati-matian nahan serangan, tapi monsternya terlalu overpowered. Ujung-ujungnya cowok sinting itu yang maju sendirian buat ngebantai habis semua monster mutan, mengerikan di sana. Gara-gara dari awal sampai akhir dia yang ngekill semua monsternya, cuma 22 orang aja yang kebagian momen buat bangkit. Hasil akhirnya ada 156 orang yang selamat keluar dari portal tingkat D dan sisanya murni cuma warga sipil biasa. Direktur Han ngejelasin itu dengan wajah yang super serius. Sang menteri langsung nyautin ini sih udah beneran di luar batas nalar kita. Kalaupun rahasia gila ini sampai bocor ke publik, negara kita udah pasti bakal habis dirujak sama kritikan pedas dari komunitas internasional luar sana. Tindakan ini juga bikin orang-orang curiga kalau Saigon punya niat busuk terselubung dan dituduh nyebarin kebohongan konyol ke masyarakat luas. Pak Menteri nambahin kalau kita bilang ada awakener elit dari Tiongkok sih orang masih percaya karena emang mereka jago sembunyiin identitas rahasia. Tapi kalian pasti sependapat sama gue kan? Kalau kita cerita tiba-tiba ada cowok random bernama Fu Wong Ho yang ngamuk sendirian, udah pasti nggak bakal ada yang percaya.
Jawabannya baru bakal ketahuan jelas kalau si Kim Intrang ini akhirnya sadar dari pingsannya. Sini kumpul bareng gue, kita lanjutin obrolan seru jagoan kita sama si Shrimp. Sangre kepo berat nih, dia nanya apa yang terjadi sama dinasti Ming yang agung setelah jagoan kita ngelewatin gerbang itu. Dia santai aja jawab kalau mereka ya urus diri sendiri. Sebagai ketua sekte yang kabur tanpa pamit, jelas aja itu bikin mereka yang ditinggalin jadi super panik dan khawatir kan. Shrimp nanya dengan panik, apalagi si Kak Du di sana pasti dia cemas banget. Belum selesai ngomong karakter utama, kita langsung motong dengan jawaban yang bikin shock. Semua orang kecuali gue udah pada mati. Sangre sampai nggak percaya sama kupingnya sendiri dan nanya lagi, hah gimana? Kok bisa gitu sih? Emangnya ada perang besar atau kejadian parah? Mana mungkin kan ada negara lain yang berani ngajak perang dinasti Ming? Atau mungkin perang saudara atau wabah mematikan? Dia langsung jawab, nggak ada pemberontakan atau wabah sama sekali. Mereka semua hidup bahagia sampai tua dan meninggal dengan tenang kok. Terus kenapa bisa mati semua? Sang Reyam nanya penasaran. Sang jagoan akhirnya jelasin perlahan ke si Shrimp. Setelah kalian pergi, gue panjang umur sampai 90 tahun lebih. Gue ngelihat sendiri gimana rekan seangkatan kita satu persatu tutup usia selamanya. Anak cucu mereka terus pada naik pangkat buat gantiin posisi di samping gua. Nah, perhatiin baik-baik ya, ini mulai gila. Para bocah generasi baru malah nganggep karakter utama kita ini kayak dewa. Sangre langsung ngebatin, berarti cuma dia dong, bawahan ketua sekte yang tersisa. Mendadak dia bilang ke si bos gue, udah umur 22 tahun nih, 22 ya. Udah lumayan gede kan? Jagoan kita kelamaan hidup sampai rada gesrek otaknya. Sangre jawab umurnya aja belum nyentuh seperempat umur ketua sekte loh. Meskipun udah 90 tahun lebih berlalu, muka ketua sekte kita ini sama sekali nggak menua loh, malah kelihatan makin awet muda aja. Sambil ngomong gitu, dia iseng nyubit pipinya. Habis ngalamin 2 kali reinkarnasi dan 2 kali regresi umur, jelas udah bukan masalah lagi dong. Terus gimana nasib mereka itu? Dia nanya ke Sunrim sambil senyum lebar. Sunrim jawab dengan muka yang super kaget. Wah gila sih, ini beneran keren dan bikin iri parah. Nggak nyadar dari kapan sampai ikutan ngerasa gitu. Padahal di dunia persilatan dataran tengah yang sukses reinkarnasi itu langka banget. Kalau bisa sampai 2 kali ya cuma ketua sekte doang yang sanggup. Badannya langsung bersinar terang kayak aura matahari pagi dan dia ngomong dengan penuh gaya. Emang siapa lagi bosnya di sini? Pas suasana lagi asyik, Sunrim mendadak pasang muka serius dan nanya, ketua sekte masih punya kekuatan dari zaman dataran tengah kan? Ceritanya lumayan panjang nih, gue sempat kehilangan kekuatan itu tapi perlahan udah mulai balik lagi kok. Sambil ngomong santai, sang jagoan langsung ngeluarin energi sihir di tangannya dan nanya, lo beneran udah kehilangan semua kekuatan lo? Iya, sisa tenaga gue kepencar di seluruh tubuh sedikit demi sedikit nih. Intinya sih sekarang gue beneran cuma jadi orang biasa doang. Dia jawab, memohon bos, menurut bos ada jalan pintas nggak biar gue bisa ngasah skill lagi? Lah emangnya kenapa lo mikir kalau lo nggak bakal bisa? Dia balas dengan santai, tapi energi di tempat ini terlalu kotor jadi nggak bagus buat latihan kultivasi. Bener banget, makanya belakangan ini gue juga nggak bisa kultivasi sama sekali. Barangkali ada tempat yang udaranya bersihan dikit nggak ya? Kalau kotoran energinya bisa dibersihin, pasti latihannya jauh lebih gampang. Sambil mikir sang jagoan naruh tangan di dagu pasang pose detektif. Sangre yang dengar itu langsung girang banget, berasa nemu harta karun. Beneran nih bos. Si jagoan ngomong dengan santai banget. Kenapa mau gue tunjukin caranya nggak? Mau banget tolong bantu hamba ya bos. Sangre ngomong sambil nyatuin tangan memohon keras ke jagoan kita dengan gaya super melas. Ngelihat kelakuannya jagoan kita langsung senyum licik dan ngeledek, ini beneran dari hati nggak nih? Berarti gue numpang hidup di rumah lo dong ya? Ya itu juga boleh banget. Lagian kan emang bakal tinggal di sana juga. Si Shram sampai nunduk sujud ke meja saking semangatnya. Coba kalian tebak obrolan penting ini bakal kemana? Mendadak dia bisikin jagoan kita, ketua sekte belum ketemu sama sosok misterius di istana malaikat itu kan gue rada lupa sih kejadian aslinya. Tapi seingat gue ketemu satu orang brengsek yang sukses ngancurin semua ilmu bela diri gue. Oh cowok itu gue juga udah sempat ketemu sama dia kok. Karena kejadian itu gue jadi kehilangan hampir semua ilmu silat gue. Sangre langsung ngepalin tangan saking emosinya dengar ilmu ketua sekte juga ikut kerampas sama tuh orang. Kerampas gimana nggak ada yang ngambil kekuatan gue kok. Gue malah adu mekanik lawan dia. Tapi anehnya tiap selesai ngeluarin satu jurus-jurus itu langsung hilang dari ingatan gue. Jagoan kita nyeritain kejadiannya santai abis. Tapi dengar bosnya tarung lawan orang misterius, itu Shrimp langsung teriak panik. Bos beneran adu mekanik sama monster mengerikan itu. Lalu sendiri kan nggak inget detailnya. Ngapain mesti takut banget sih? Dia jadi heran lihat reaksinya.
Justru karena gua nggak inget, tapi insting gua teriak, ketakutan itu malah makin ngeri kan. Zaman itu mungkin level gue masih di bawah bos, tapi seenggaknya ilmu silat gue udah kelas atas dan nyaris tanpa tanding di dataran tengah. Tapi gila aja dia bisa nyedot habis semua inti energi bela diri gue segampang balikin telapak tangan tanpa keringetan sedikit pun. Jujur aja nih, bos gue sampai sering mikir kalau orang misterius itu beneran dewa saking overpower banget kekuatannya. Cuma karena nginget hal itu doang, Srem sampai gemeteran parah saking ngerinya. Ngelihat itu, jagoan kita langsung ngelipat tangan dan ketawa ngakak bilang, ampun deh sama kelakuan lo. Dewa, apaan sih? Ngawur banget. Kalau dia beneran dewa, nggak mungkin dong dia bisa kalah lawan gua. Bos bilang kalau bos berhasil menang lawan dia. Ceritain detailnya dong, bos. Cowok itu tiada henti nyoba nyedot ilmu bela diri gue, makanya kita adu nasib sampai mati. Jagoan kita lanjut nyerocos. Rasanya kayak gue udah tarung nonstop sebulan penuh tanpa makan minum atau tidur sedetik pun lawan orang itu. Dan kalian tahu kan akhirnya gimana? Dia sendiri yang ngaku kalah dari gua. Sini ngumpul, kalian bakal lihat pembukaan yang gila banget. Kalau kau bunuh aku, kau bakal terjebak selamanya di dunia bawah. Niatnya mau mati bareng nih, terlalu ribet, selesaikan pelan-pelan saja. Sekarang kita mulai dengan menghabisimu duluan saja ya. Oh, jadi itu ya niat aslimu selama ini. Pantas saja aku bisa kalah dan berujung seperti ini. Dia itu cuman kayak alat penyampai pesan doang. Aku sama sekali tidak merasakan emosi apapun darinya. Saat itu semua yang dia katakan kemungkinan besar memang benar adanya. Tapi tentu saja apa yang aku katakan ini bukan sekadar omong kosong belaka. Ini tuh dimensi pertukaran guys, kau cuma bisa keluar dari sini kalau menukar sesuatu yang paling berharga. Semua orang punya hak pilih, mau menukar 90% kesadaran dan 10% kekosongan. Atau sebaliknya, 90 kekosongan dan 10 kesadaran. Kau sungguh luar biasa orang pertama yang lolos dengan kesadaran penuh tanpa kehilangan jati dirimu sedikit pun. Aku bakal lihat apa kau sanggup menutup pintu dimensi itu. Ya intinya sih kejadian aslinya begitu. Sepertinya masih ada kelanjutannya lagi, tapi sumpah deh untuk detail pastinya aku sudah tidak ingat sama sekali. Nah, setelah menceritakan ulang semua kejadian gila tadi, karakter utama kita mendadak panik setengah mati. Waduh gawat, dia baru ingat entah kemana pedang pemusnah kesayangannya itu melayang pergi saat kejadian tadi. Pedang pemusnah ini adalah ikon resmi dari sekte iblis surgawi. Padahal aslinya pedang itu tidak punya hubungan darah dengan sekte iblis surgawi itu sendiri. Tapi Jin Yusong sang ketua yang mengumpulkan sisa anggota sektenya butuh sebuah alasan kuat agar para pengikut aliran iblis itu mau setia tunduk kepadanya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Saat itu pedang pemusnah jadi alasan paling masuk akal. Karena itu pedang paling langka di dunia, makanya kehilangan senjata itu bikin dia agak nyesek. Mulutnya bilang agak nyesek, tapi wajahnya malah senyum ceria banget. Sangre langsung nyaut muka bahagia begitu kok, bilangnya nyesek. Tanpa pedang pemusnah ketua sekte tidak bisa memakai energi pemusnah lagi kan? Salah besar cuma tidak bisa pakai teknik rahasia saja kok. Separuh awal dan separuh akhir dari teknik 12 detik masih bisa kupakai dengan lancar jawab karakter utama kita. Jadi intinya ketua sekte menukar 90% bersama pedang dan tenaga dalam, lalu 10%-nya ditukar dengan hal lain. Sangre nanya lagi. Ya, sepertinya begitu. Sekarang aku paham kenapa pusat tenaga dalamku terasa sangat kosong melompong. Dan sepertinya ini bukan karena habis terpakai saat adu jotos tadi. Tapi tunggu dulu, lalu apa dong pilihan sisanya? Paling juga bukan sesuatu yang spesial banget. Lah kalau tidak spesial, mending aku pilih simpan tenaga dalamku saja. Masa sih benar-benar tidak ada yang spesial? Karakter utama kita langsung ngejawab, masuk akal juga sih, berarti kau punya sesuatu yang ingin kau lindungi lebih dari sekadar tenaga dalammu ya. Saat ini wajah Sangre mendadak suram, lalu dia nanya, rambutku, kalau aku bisa dapat tenaga dalam lagi apa rambut botakku ini bisa tumbuh lagi ya? Ngomong gitu sambil nunduk pamerin bagian kepalanya yang kinclong tanpa rambut. Ketua sekte pakai cara apa sih buat balikin tenaga dalam lagi? Pas dia lagi nanya begitu, jagoan kita ini berdiri terus ngelus-ngelus kepala botaknya Sangre sambil bilang, kemana perginya si Sangre yang ganteng dan klimis pada masanya ini? Pas aku bantai gerombolan monster di gerbang stasiun Seun, aku dapat hadiah tenaga dalam. Wah gila, berarti ketua sekte sudah menghabisi semua monster di gerbang stasiun itu sendirian dong. Sangre nanya balik ke jagoan kita dengan tampang super shock. Iya, kalau naik level tenaga dalam bakal nambah. Makanya aku lagi nge-grinding habis-habisan nih. Jawab MC kita santai. Tiba-tiba Sangre berdiri dan teriak kencang. Wah, tidak bisa dibiarkan, pertama-tama kita harus pergi belanja baju dulu nih.
MC kita sampai keluarin sihir buat mencerna omongan Sangre. Maksudmu belanja itu kita pergi beli barang kan? Kok tiba-tiba banget ngajak ke pasar? Sambil jalan santai Sangre ngejelasin ke MC kalau baju jadul yang dia pakai sekarang ini bakal narik perhatian banyak orang. Ada yang pernah nanya, namamu belum MC jawab, ada sih, tapi aku tidak pakai nama asli. Aku pakai nama samaran Wang Hu. Syukurlah kalau begitu, kata Sangre lega. Sebelum Guild SG dan pihak pemerintah melacak keberadaan kita, mending kita cepat-cepat sembunyi saja dari sini. Nah ini lucunya, kita semua tahu obrolan mereka berdua diam-diam sudah terekam kamera kafe. Ngomong-ngomong Awakener itu manusia super dengan kekuatan fisik dan kemampuan yang sangat jauh di atas rata-rata. Intinya mereka itu adalah orang-orang terpilih yang bertugas untuk membasmi kejahatan. Makanya para Awakener ini jadi aset SDEM yang berharga banget. Pemerintah dan guild raksasa seperti SGE ngasih mereka banyak fasilitas sultan dan kehidupan yang super nyaman. Tapi semua fasilitas mewah itu cuma berlaku buat Awakener yang mau nurut sama aturan pemerintah dan juga aturan main guild SG. Jin Yusong ini emang berbakat banget, tapi bukan berarti dia tipe cowok penurut. Mau nyuruh aku gabung, kenapa harus aku? Ya jelas aku nolak lah. Kalau ada Awakener yang susah diatur begini, Guild SG biasanya bakal diam-diam memaksa mereka. Wah, orang-orang ini pasti belum pernah ngerasain medan perang berdarah. Coba tebak apa yang terjadi kalau Jin Yusong, cowok yang tidak sudi diatur siapapun, bentrok sama Guild SG yang hobi mengontrol, sudah pasti markas guild itu bakal meledak hancur berantakan. Dan kalau paksaan fisik tidak mempan, Guild SG bakal beralih menekan keluarga atau orang terdekat mereka. Kira-kira dia sanggup bertahan tidak ya? Terus kalau di kasusnya Jin Yusong, siapa coba yang bakal jadi sasaran empuk? Jelas orang itu tidak lain adalah Sangre. Sangre ngebatin dia wajib melindungi ketua sektenya dan juga keluarganya sendiri. Tiba-tiba MC kita keluar dari ruang ganti. Nah, aku sudah beres ganti baju nih. Widihanda kelihatan jauh lebih ganteng dari sebelumnya. Sekarang jagoan kita sudah pakai baju modern yang kece abis persis kayak opa-opa tampan dari drama Korea. Dia ngaku bajunya emang mantap. Terus di tangan Sangre ada tas belanjaan MC pun nanya, "Lo tas itu buat aku juga ya? Bukan ini baju yang kubelikan khusus buat anak gadisku." Balasnya bangga. "Siapa nama anakmu?" Tanyanya kepo. Namanya Sang Soun. Wah, anak perempuan kalau mirip bapaknya pasti gemesin banget. Apa dia juga mewarisi aset bapaknya yang luar biasa ini? Sambil ngomong gitu MC, kita malah bayangin anak gadis Sangre berotot kekar kayak Binaragawati alias kelihatan persis banget kayak cowok maco yang lagi nyamar jadi cewek. Sangre langsung membantah, anakku itu bukan tipe yang imut-imut, menggemaskan begitu, tapi dia itu cantik banget loh. Semua orang bilang dia mirip idol atau ratu kecantikan. Tumben Anda muji. Coba deh kalian tebak ekspektasi MC kita ini bakal hancur lebur tidak nih ke depannya. Sini kumpul kita lihat obrolan kocak ini. Sangre nanya ke MCE dan MC jawab, "Gua bangga sama lo hilang ilmu bela diri dan nyasar ke sini, tapi lo sukses bikin keluarga dan hidup enak." Dengar pujian dari ketua sektenya Sangre langsung terharu parah sampai speechless. MC lanjut nanya lagi, "Terus lo punya kerjaan nggak?" Sangre langsung jawab, "Mantap, jelas dong bos, saya ini CEO perusahaan konstruksi. Kalau Anda tahu gimana kerasnya saya banting tulang, Anda pasti ikutan nangis terharu deh." Sambil ngomong gitu, Sangre tolak pinggang dan ketawa ngakak dengan super bangga. "Wah CEO ya, berarti duit lu pasti numpuk banget dong sekarang." Dengar pertanyaan MC, Sangre langsung senyum super songong sambil pamerin black card sultan miliknya. "Kalau soal duit mah saya nggak kurang. Bos Anda mau, saya beliin apa nih?" MC elus-elus dagunya dan bilang, "Mesin yang tadi meleleh itu loh, benda kotak itu bisa bantu lo buat ngerekam muka orang lain, bener kan? Bisa beliin nggak? Tadi pas di kafe benda itu, kenapa bisa hancur sih?" Tiba-tiba Sangre langsung teriak heboh. "Pak Presdir, laptop Bapak berasap tuh." Karyawannya natap asap hitam yang ngebul sukses bikin Sangre ingat lagi sama tragedi nyeseknya. Sangre langsung teriak, histeris. "Iya, gue tahu laptop gue udah tamat riwayatnya. Orang gila mana sih yang nuangin lahar ke situ?" Karyawannya nyaut, "Tadi ada meja yang ikut meleleh juga loh." Sangre udah emosi tingkat dewa nyalahin semua kekacauan ini gara-gara portal sialan di daerah Gu. "Emang iya Pak?" tanya si karyawan lagi. Sangre makin kesel dan teriak, "Mana gue tahu." Oke, kita balik lagi ke Sangre dan EMCE kita. Benda yang dimaksud MC tadi bikin Sangre mikir keras sebentar sebelum akhirnya ngeh. "Oh, maksud Anda laptop." "Kayaknya bukan laptop deh, pasti HP karena bisa dipakai buat motret kan." "Oke siap, nanti saya bawain." Mahal nggak? Gue juga mau nyobain makanan itu tuh."
Coba kalian perhatiin ini, pas ngomongin makanan Sumake, mata MC langsung berbinar-binar kegirangan, bahkan sampai ngiler saking ngidamnya. Sumake, Sangre kaget bentar, terus langsung ketawa ngakak. Anda mau berapa banyak? Pasti saya turuti. Tapi ternyata MC masih mau satu barang lagi. Sangre masih ketawa lebar banget dan bilang, tenang, saya beliin semuanya. Beneran nih, harganya agak mahal loh. Sangre senyum sambil nepuk-nepuk dadanya, sok jago, pasti dong saya janji. MC lalu ngomong agak ragu, gue mau dibeliin satu helikopter. MC langsung nunjuk ke atas langit. Sangre ngeliatin arah telunjuknya dan senyum songongnya tadi mendadak hilang, berubah jadi komuk cengok. Nggak percaya. Maksud Anda pasti mainan helikopter kan? Kalau itu sih ada di lantai 3 toko Hafai. Habis ngomong gitu, Sangre buru-buru balik badan, niat mau kabur aja, tapi MC langsung nahan pundaknya kenceng. Bukan mainan harus yang bisa terbang beneran dan ada pilotnya. Muka Sangre langsung pucat dan keringat dingin bercucuran. Dia bilang, jujur aja nih, harga helikopter asli itu agak... Dengar itu, aura MC langsung meledak dengan tatapan mata super tajam. Maksud lo apa nih? Lo mau ingkar janji ya? Kan mulut lo sendiri tadi yang udah janji. Tangan MC tahu-tahu udah ngeluarin tekanan aura sihir yang bikin Sangre langsung ambruk ke tanah. Nggak bisa ya, dari semua barang kenapa minta itu sih? Aduh pundak saya bisa copot nih. Iya nanti saya beliin buat Anda. Sangre teriak kesakitan banget. Akhirnya MC ngelepasin cengkeramannya sambil bilang, awas kalau bohong ya. Iya siap bos, balas Sangre sambil ngebatin minta tolong ke Tuhan. Sekarang kita pulang aja. Sangre langsung jalan buru-buru buat ngehindar. MC manggil dari belakang, woi udah mau cabut aja, lo kan belum cerita gimana kehidupan lo selama ini. Nanti kapan-kapan deh saya ceritain, soalnya saya juga harus mikir dulu nih ngomongnya gimana. Kan saya harus nyari alasan ke keluarga biar bisa nerima ketua sekte nginep di rumah. Wah ini nih part yang bikin ikutan deg-degan. Mobil Sangre udah makin dekat ke rumah dan di dalam mobil dia masih pusing 7 keliling, mikir cara ngibul ke keluarganya, semoga aja rencananya ini berhasil deh. Di kursi belakang, MCE ngeliat keluar lewat jendela mobil sambil nanya, santai. Rumah lo di daerah situ ya? Iya benar yang itu, jawabnya lemas. Rumah Sangre kelihatan terang benderang dan dari luar sih jujur bentukannya lumayan mewah loh. Tiba-tiba MC nyeletuk, kayaknya duit lo belum banyak amat ya, rumah lo masih kelihatan kecil banget. Dengar itu Sangre langsung emosi pengen nyebur bumi. Masalahnya di otak MC dia ngebandingin rumah ini sama istana raksasa dinasti Ming, makanya kerasa kecil. Sangre langsung noleh sambil ngegas emosi. Anda niat ngebandingin saya sama dewa kah? Di Gangnam rumah segini tuh hitungannya udah gede banget. MC dengan muka watadosnya bilang, gue tahu kok ngapain lo baper, tinggal di rumah kecil nggak usah malu, nanti tinggal kerja lebih keras buat beli yang lebih gede. Dengar bacotan itu, Sangre beneran mau meledak, rasanya pengen banget ngajak MC baku hantam di tempat. Sangre berusaha nahan emosi dan tenangin dirinya. Ya udahlah, pokoknya ingat omongan saya. Anda nggak boleh pakai bahasa formal ke istri saya juga, soalnya di sini saya acting jadi paman dari pihak ibu. MC jawab dengan nada super serius, zona kematian udah ngajarin gue cara jadi intelijen dan nyusup. Lo pikir manusia biasa di sini bisa ngebongkar identitas gue semudah itu? Bener banget gitu, ketua sekte kita ini emang sosok yang luar biasa sempurna. Gak cuma jago ilmu bela diri, tapi skill lainnya juga dewa abis. Makanya dia dihormati banget sama bawahannya. Begitu dengar omongan pedenya MC tadi, semua rasa panik Sangre langsung hilang total dan dia malah senyum licik penuh rencana. Oke sip, ayo masuk. Ingat ya, jangan kaku bahasanya. MC ngingetin lagi. Wah, ketua sekte kita beneran jenius nih. Ayo gaskeun masuk. Yusong, panggil Sangre singkat. Mereka berdua akhirnya jalan masuk ke dalam. MC asik ngelihatin sekitar sementara Sangre masih aja senyum-senyum jahil. Ngelewatin kolam air MC ngebatin kalau tamannya agak sempit sih, tapi lumayan imut. Tiba-tiba ada suara cewek yang manggil dari dalam. Kamu tuh udah pulang sayang. Nah itu dia suara Yu Hai Iron, istrinya Sangre. Kita ada tamu ya? Oh ini keponakanku. Ayo sapa tante dulu Yusong. Dengar instruksi itu, otak MC langsung loading cepet banget dan matanya melotot tajam. Dia mendadak bersujud di lantai sambil teriak, saya adalah keponakan dari adik ibu. Asli kelakuan MC bikin ngakak bareng kan? Nama saya Jin Yusong. Sangre sama istrinya cuma bisa nepok jidat lihat kelakuan absurd keponakan jadi-jadian ini. Yuk kumpul bareng kita lihat. Sangrim panik banget pas ngeles kalau bocah ini dari pihak keluarganya. Istrinya jelas agak syok kan? Dia terbata-bata jelasin, ya mau gimana lagi? Jadi mulai sekarang anak ini bakal tinggal sama kita ya, sayang. Sambil ngomong dia panik banget sampai mohon-mohon tangannya. Keringat dingin bercucuran nungguin jawaban sang istri tercinta. Bakal mempan nggak ya batinnya? Tiba-tiba istrinya jawab, boleh kok.
Yang tadinya takut ditolak, dia langsung melongo. Hah, seriusan nih? Maksudnya dia seneng, tapi kok bisa? Sangrim masih bingung. Kenapa istrinya gampang banget setuju? Kenapa? Apanya sih? Masa aku nolak kerabat dekat suamiku sendiri? Jelas sang istri dengan wajah seputih malaikat. Sangrim yang tadinya tegang level dewa langsung lega banget. Nanti kamu ngomong sendiri ya ke Soyun, dia harus tahu punya sepupu baru. Yuk, masuk. Habis Yeong ngomong gitu, Pak Sutri ini masuk rumah. Baik tante, jawab si MC. Sangrim akhirnya bisa napas lega. Diam batin, walau udah mikirin alasan paling rapi, tetap aja dia beruntung banget punya istri idaman kayak gini. Tangannya mengepal berjanji penuh kebahagiaan. Makasih sayang, aku bakal balikin kekuatanku dan jadi suami hebat yang pantas buatmu. Aku bakal manjangin rambut buatmu. Istrinya batin. Dia pikir aku polos percaya kebohongan itu, gemes banget. Nah, perhatiin deh sekarang. Masuk rumah istrinya mulai nanya, keponakan kita ini umurnya berapa? Si MC nyantai jawab 1, tapi belum kelar Sangrim langsung motong dengan muka super panik. Dia 18 tahun seumuran sama Soyun. Oh ya bagus dong, sahut istrinya. Berarti dia bisa satu sekolah sama Soyun. Sekolah? Sesekolah apa ya? Lupain aja deh. Soalnya bapak ini juga lupa. Di rumah mewah itu mereka bertiga lanjut ngobrol. Istri Sangrim bilang nama aslinya itu Ayu Ahran. Mulai sekarang nggak usah kaku gitu, panggil aja tante ya. Saya mengerti tante. Ngomong gitu sambil si MC sujud hormat ala orang-orang sekte Murim jadul. Istrinya kaget campur canggung, nggak usah sujud segala kok. Aku panggil Soyun bentar ya. Oke, jawab Sangrim cepet. Pas istrinya udah naik ke atas, Sangrim langsung ngegas interogasi MC. Ketua sekte ngapain ngomong kaku banget gitu sih? Mau bikin dia sadar kalau kita lagi bohong. Si MC dengan santainya bales, loh ngomong sama tante emang harus gitu kan? Di dunia Murim panggilannya begitu ya? Tanya Sangrim. Iya, jawab MC nunduk. Sadar kalau mood bosnya mulai down. Sangrim buru-buru bilang, ya udah mulai sekarang ngomongnya santai, dikit aja, nggak usah terlalu formal kayak tadi. Kayak saya gini loh. Di tangga si istri mikir lagi, suaminya pernah bilang keluarganya tewas kecelakaan dan dia besar di panti asuhan, tapi kok tiba-tiba punya keponakan. Sekarang dia emang direktur perusahaan konstruksi, tapi pas mereka awal pacaran dulu, suaminya cuma kuli bangunan biasa aja. Semenjak jadi direktur tingkah lakunya tuh mulai agak aneh. Bener-bener berasa kayak dia ini datang dari budaya yang beda jauh. Dia sering nggak paham soal kebiasaan paling basic yang udah mendarah daging buat orang Korea. Waktu itu, ada 3 hunter kelas bawah yang ngamuk dan ngebajak area proyek. Beberapa pekerja bahkan disandera sama mereka. Suaminya lihat dan boom, dia sendirian bantai mereka bertiga cuma modal sebatang kayu doang. Pas ditanya, kok bisa menang? Dia cuma jawab, mereka nggak jago pakai kekuatannya. Sejak hari itu, istrinya kepo parah dan akhirnya nemuin rahasia identitas suaminya. Ini bagian tergokilnya. Dia mikir suaminya itu agen Korea Utara. Dari atas tangga dia mikir awalnya emang ngeri, tapi suaminya udah putus hubungan sama Korut dan sekarang beneran jadi cowok family man sejati. Jangan-jangan bocah di bawah tadi juga agen mata-mata dari Korut. Bisa jadi itu anak dari kawan lamanya atau emang beneran kerabatnya, walau muka mereka berdua tuh nggak ada mirip-miripnya, acan. Balik ke bawah si MC nanya heran, kamu itu kepala keluarga, masa keponakan mau nginep aja harus minta izin istri segala? Aneh banget nggak sih? Sangrim sibuk ngejelasin kalau budaya sosial di zaman ini beda jauh sama era Murim. Di sini tuh nggak ada raja atau kaisar. Hah, terus siapa pemimpinnya? Tanya MC kaget. Tiap beberapa tahun rakyat milih raja mereka sendiri, jawab Sangrim. Oh, pasti buat milih raja yang bisa ngelindungin rakyatnya kan? Sangrim agak ragu, ya udahlah benerin aja ribet kalau dijelasin detail biarin bosnya mikir gitu dulu. Sangrim lanjut ngomong, di sistem demokrasi ini kita wajib saling menghargai pendapat. Sistem ini juga berlaku dalam urusan keluarga. Oke, aku paham sekarang, sahut MC. Demokrasi ya. Istrinya yang dari tadi nguping di atas langsung tutup mulut syok, dia makin yakin anak itu dari Korut dan gak paham demokrasi. Di bawah obrolan lanjut terus, Sangrim nambahin, satu lagi ketua saya harus peringatin Anda. Apaan tanya MC, jangan pernah berani deketin putriku. Ucap Sangrim serius, dia mirip istriku jadi cantik banget. Emang dia gak mirip kamu, ledek MC. Dan tebak apa Sangrim cuma pasrah, kalian pasti ngakak lihat keluarga ajaib ini. Sini ngumpul, kita lihat kelakuan MC, kita pasang muka polos tanpa dosa. Oh, ekspresi itu udah pernah kelihatan sebelumnya. Sang Ream langsung teringat Jin Yuseong, si ketua sekte iblis yang dulu ngancurin kedamaian dunia. Cepat berlutut di depanku, Jin Yuseong disuruh nunjukin hormat ke kaisar dan tebak. Dia pakai muka sok polos yang sama ini. Terus MC malah nanya balik, aku disuruh berlutut.
masih dengan muka yang sama. Tapi kali ini MC lagi bikin janji sama Sangream, aku janji deh sama kamu. Tenang aja, aku nggak bakal nyentuh dia. Sangream pasang muka curiga sambil mikir, cih mana mungkin aku gampang percaya sama muka tipu-tipu itu. Asal tahu aja ya, anak perempuanku jalan sebentar doang, udah dapat kartu nama dari banyak agensi artis ternama. Bahkan kabarnya cowok satu sekolah pada antre panjang banget cuman buat nembak dia. Ya, ketua sekte dari dunia murim mana paham soal begituan. Tunggu bentar pak, ketua yang ini sadar nggak sih kalau istriku itu cantik banget? Dengar omongan pedean Sangream, MC kita cuma nanggapin singkat. Oh gitu ya Sangream yang udah nebak jalan, pikirannya langsung nyerang. Anda pasti mikir istriku itu jelek banget di dunia ini kan? Detik ini juga darah tinggi Sangream langsung naik sampai ubun-ubun gara-gara MC kita cuma diam 1000 bahasa. Aku nggak pernah mikir gitu kok. Aku bukan tipe orang yang nilai orang lain dari fisiknya doang. Akhirnya loading MC kita selesai buat jawab pertanyaan Sangream. Terus kenapa Anda malah batuk-batuk gaje gitu? Mana respons Anda juga telat banget lah, lagi bikin emosi aja. Coba perhatikan baik-baik kelakuan kocak ini. Sangream sampai emosi gebrak kursi dan teriak dasar cowok brengsek. Kenapa tiba-tiba kamu ngomong nggak sopan gitu? Padahal umurmu kan baru 50-an, lewat sedikit tahu. Sangream tepuk tangan kayak baru ingat sesuatu yang penting. Ya ampun, aku bersyukur banget Anda itu ternyata monster tua yang umurnya udah 100 tahun lebih. Anda itu ibarat udah melangkah satu kaki ke dalam kuburan. Istriku itu cewek yang cantik banget, tapi standar kecantikan di dunia ini emang beda. Pokoknya Anda sama sekali nggak bisa pakai standar dunia murim buat nilai kecantikan istriku. MC cuma bisa jawab, iya paham, aku ngerti kok. Sikap ngeselin ini bikin Sangream beneran pengen ngehajar MC kita habis-habisan. Udah deh, Anda ngaku aja kalau istriku itu memang cantik. Sangream natap MC tajam banget kayak mau makan orang. Tapi MC kita masih aja kaku kayak kanebo kering. Suasana di ruangan itu udah persis kayak lagi di ruang interogasi. MC kita mainin peran tersangka yang lagi diinterogasi. Sementara Sangream jadi polisinya yang mendesak terus, gimana pendapatmu soal istriku? Setelah mikir kelamaan MC akhirnya ngaku kalau muka istri Sangream itu emang jelek banget. Maafin aku ya. Denger itu muka Sangream langsung ungu nahan emosi dan ngusir dia pergi sana. Kalian ngerasa kasihan nggak sih dasar ketua sekte kampret MC kita ini beneran udah nggak ketolong lagi kelakuannya? Udah untung dikasih numpang, malah berani-beraninya ngatain nyonya rumah jelek banget. Coba deh dipikir lagi, Sangream bukannya ini kabar bagus MC nyoba ngeles kalau anak perempuanmu mirip sama istrimu cowok-cowok pasti nggak bakal ada yang mau deketin dia. Sangream langsung bergumam, bener juga ya. Oke, sekarang kita pindah adegan ke Bandara Liuting. Di dalam ruangan si bos lagi duduk nungguin sesuatu, lalu seorang awak kebangkitan asal Tiongkok masuk sambil bilang, maaf banget udah bikin Anda nunggu lama bos. Sang bos yang lagi duduk santai di kursi nyuruh dia duduk. Kang Saryon supporter tingkat khusus rank A. Ku dengar ibumu itu orang Korea kan? Kamu juga ikut turun di operasi pembersihan gerbang waktu itu kan? Iya betul pak, jawab Kang Saryon. Mantap, langsung kasih laporanmu sekarang. Dia mulai cerita kalau awalnya cuma kebetulan ikut masuk ke gerbang. Itu terus ngejelasin semua rentetan kejadian gilanya dari awal sampai akhir. Si bos dengerin dengan muka serius. Bos John ini adalah pentolan dari asosiasi di Tiongkok. Dia penasaran dan nanya seberapa kuat sih pangeran itu. Ralat, kira-kira level aslinya itu ada di angka berapa? Hunter Tiongkok itu nyoba ngingat-ngingat kejadiannya lagi dan jawab kalau tebakanku nggak meleset kekuatannya, pasti tembus level 200 lebih. Bos langsung bantah batas tertinggi buat para ranker atas itu level 100 bukan 200. Tapi satu-satunya hal yang bikin aku ngerasa aneh dari cowok itu adalah dia kelihatan nggak tahu apa-apa soal sistem. Teoriku ini emang kedengaran konyol, tapi bisa jadi dia itu sebenarnya ranker tingkat atas yang lagi hilang ingatan. Hunter Tiongkok itu langsung kaget luar biasa pas denger spekulasi bosnya barusan. Wah, yang bener aja, masa sih bisa begitu pak? Si bos nambahin perumpamaan yang cukup aneh saat kamu ngeblender buah-buahan ampas, sisanya pasti bakal nempel di pisau blendernya kan? Tapi lucunya di hari yang sama sisa ampas misterius itu malah mengental persis banget kayak jus segar. Jus buah segar Saryon balas nanya dengan ekspresi muka yang super kebingungan. Tiba-tiba bosnya motong obrolan Saryon, mulai detik ini kamu resmi masuk tim manajemen keamanan sipil divisi 5. Memang sih tim 5 ini belum resmi dibentuk, tapi kita bakal urus secepatnya. Ya elah, timnya aja belum ada wujudnya tapi udah berani bagi-bagi posisi. Bos yang satu ini agak-agak gesrek juga, kelakuannya persis kayak MC kita.
Sarion kaget parah dan langsung teriak divisi manajemen keamanan sipil. Padahal tugas utama tim mengerikan itu kan buat nanganin kasus pembunuhan rahasia, operasi penahanan ancaman, keras penyogokan sampai kasus pembantaian skala besar loh. Posisi ini tuh salah satu jabatan yang paling krusial dan penting banget di asosiasi. Hunter supporter kayak aku mana mungkin bisa masuk ke tim inti itu. Terus kenapa malah milih aku? Si bos senyum dan bilang kalau target utama dari tim 5 ini adalah bikin si pangeran itu lenyap dari muka bumi. Percaya deh sama aku, kelanjutannya bakal gila banget.